kita berjumpa lagi di turnamen e-sports pertama persembahan Presiden Republik Indonesia. Bersama saya, Valentinus Resa. Dan saya, Sabila Aprilia. Inilah Piala Presiden e-sports 2019. Waduh, ramai sekali ramai sekali ya. Aduh. Dan pemirsa, kurang lebih 2 pekan lalu kita sudah disuguhkan dengan pertandingan kualifikasi regional Piala Presiden 2019. Dari pertandingan tersebut telah terpilih 8 tim yang akan membawa nama baik daerahnya masing-masing ke Grand Final Piala Presiden eSports 2019. Iya, benar sekali Reza. Dan Grand Final nanti tidak hanya akan diisi oleh peserta yang lolos di tim regional, tapi juga akan diramaikan oleh tim-tim profesional Mobile Legends. Dan di hari ini kita akan menyaksikan pertandingan terakhir dari kualifikasi tertutup grup A pastinya, Reza. Pasti seru banget tentunya, Ya, Bil. pasti dong. Dan babak kualifikasi tertutup ini dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing grupnya terdiri dari 8 tim. Ini sistemnya round robin seperti itu. Kemudian 4 tim teratas dalam klasemen masing-masing di grup itulah yang berhak mendapatkan tiket lolos ke Grand Final. Ya, benar banget. Artinya pada hari ini kita akan mengetahui nih 4 pemain teratas dari grup A yang akan maju ke Grand Final Piala Presiden pada akhir Maret mendatang. Iya, sekedar menginformasikan kualifikasi tertutup grup A ini sudah berlangsung sejak Senin 11 Maret yang lalu. Sebanyak 8 tim telah bertanding setiap hari hingga saat ini. Ke-8 tim tersebut yakni ada PSG RRQ, Alter Ego, XCN, Boom ID, Bigetron, NXL, Onyx, dan juga Aerowolf. Berbeda dengan kualifikasi regional, pemenang dalam grup profesional ini tidak ditentukan melalui sistem best of 3, melainkan melalui sistem point. Iya, benar sekali Reza. Dan kembali merekap lagi tim-tim yang sudah berhasil mewakili regional masing-masing dalam pertandingan sebelumnya. Yaitu kita sudah memiliki ya ROC Esport dari regional Bali, PRFS Esport untuk perwakilan Palembang, dan tim Revo perwakilan Surabaya, serta Starless dari regional Makassar. Tidak lupa juga Bill dan juga pemirsa, tidak lupa ada Star 8 Esports untuk mewakili Manado, ada Nazon Gaming Team untuk mewakili Solo, tim Cupu untuk regional Pontianak, dan Humble Team untuk mewakili regional Bekasi. Ke-8 tim ini akan bertemu dengan 8 tim lainnya yang akan kita ketahui di minggu ini, dan juga tentunya minggu depan Istora Senayan akan menjadi arena pertarungan mereka memperebutkan kemenangan. Benar sekali. Ya. Dan seperti ya, aku pengen kasih tahu info dulu nih Reza sebelumnya. Kalau misalnya tiket Piala Presiden untuk Grand Final sudah bisa dibeli ya. Iya, dan aku pengen nanya ke kamu nih, kira-kira kamu sempat menyaksikan gak sih pertandingan kualifikasi regional sebelumnya? Ya, tentunya seru sekali, ada tim yang non unggulan melawan tim unggulan, itu tidak bisa diprediksi sama sekali tuh. Benar Tentunya banget. untuk kualifikasi yang profesional ini akan lebih sengit lagi, Bill. Pastinya, jadi untuk tim-tim pro juga nggak bisa memandang sebelah mata ya. Karena Ya. itu sama-sama jago, yang pastinya jago-jago banget sih. Aku ngeliatnya juga permainannya rapi dan strateginya itu benar-benar nggak bisa ketebak banget Reza. Betul, kita tidak bisa memprediksi, tapi kita bisa mendoakan yang terbaik bagi Pasti. kedua tim nanti untuk bertarung habis-habisan pemirsa. Dan tidak lupa saya kembali mengingatkan bahwa Piala Presiden ini merupakan persembahan langsung dari pemerintah Indonesia untuk mendukung dan memajukan esports Indonesia. Kita semua di sini menjadi saksi sejarah perkembangan esports Indonesia. Turnamen besar ini hadir atas inisiasi pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif, Kantor Staf Presiden, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya benar sekali, tidak lupa turnamen ini juga diadakan melalui kerjasama dengan organisasi Liga Esport pertama dan terbesar di Indonesia, yaitu ISPL atau Indonesia Esport Premier League. Ya, langsung saja kita lihat siapa 2 tim yang akan bertanding hari ini, tapi kita lihat dulu video profilnya berikut ini. Ya, tentunya kita panggil langsung tim yang pertama. Ini dia tim Onyx Esports. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Tim Onyx. Lihat nih Reza ya, muka-mukanya muka-muka siap sekali ya. Iya, tim Sudah Onyx. galak mukanya nih Sudah Reza. galak, sudah Iya. keras. Kita lihat Iya. tadi strateginya seperti apa. Terdiri dari Anti-Mage, Sasa, Psycho, Dryan, dan juga Udil. Nah, siapa penantang dari tim Onyx ini, Bill? Siapa ya? Mending kita lihat aja yuk video profil yang satu ini.
tim ini ya. Benar, kedua tim ini supporternya sama-sama banyak dan pastinya kedua tim ini sama-sama kuat. Sama-sama Aduh, kuat, benar, tentunya akan aku tampil habis-habisan penasaran ya. banget, Reza, pengen Penasaran lihat banget, nih, tapi iya. tentunya kita harus junjung tinggi sportivitas. Benar Kami banget. persilakan untuk kedua tim Siap, menuju untuk game seatnya bersalaman masing-masing. terlebih dahulu. Bersalaman terlebih dahulu, Iya. betul sekali. Iya, ini dia tim Onyx menghadapi tim Aerowolf. Tim Aerowolf ini kaptennya adalah Joshua Darmansyah dengan Nick LJ. Sementara tim Onyx kaptennya adalah Max Hill Leonardo dengan Nick Anti-Mage. Benar banget. Strateginya ini sangat penting ya, Bill. Udah pasti dalam sangat penting dan pasti ban and ya. pick juga. Iya pastinya, karena draft pick itu benar-benar penting banget kan Reza ya. Dan seperti yang kita lihat sepertinya nih dari Onyx maupun Aerowolf akan mempersiapkan strategi yang berbeda dari permainan Iya. sebelumnya. Itu udah pasti sih. Baik para pemirsa, para penonton di studio Grand Metro TV, are you ready? Sesaat lagi Waduh, kami akan udah kembali. semangat ya, tapi Iya. saat lagi kita Di akan Piala kembali. Presiden Esports 2019, tetaplah bersama kami. Melegenda. Melegenda. Yap, dan masih di Piala Presiden Esports 2019 masih bersama saya dengan Dimas tentunya. Bersama dengan dua partner saya juga, Ansel dan juga Chensmo di sini. Halo. Halo. Kembali lagi bersama dengan Chancel. Censel. Oke, udah hampir di penghujung acara. Ya. Skor akhir dari kedua tim adalah 1-1 tentunya. Sayang sebenarnya untuk tim Onyx yang sebenarnya sudah unggul 1-0, Iya. tapi harus diimbangkan jadi 1-1 tentunya. Tapi tentunya ya. dari tim Onyx masih berada di top klasmen. Betul. Di posisi yang Sebenarnya pertama. dari kedua tim pun top klasemen bisa Iya. dibilang. Hanya mungkin posisi pertamanya ada di Onyx. Onyx, sementara di posisi berikutnya itu ada Aerowolf Aerowolf. Proxy. Yap, mereka berdua sudah pasti lolos ke Main fase main event tentunya, tapi hanya mungkin seeding yang bakal mereka kejar tentunya di hari ini ataupun match barusan. Oke, mungkin kalian punya pendapat terlebih dahulu gimana nanti betapa panasnya grup B mungkin? Waduh. Karena banyak yang bilang justru grup A adalah grup neraka loh. Iya, tapi Karena ternyata di grup B-nya banyak yang bilang kayak udah pasti tim ini yang lolos, udah pasti tim ini yang Tapi lolos. nggak kalah ganas sih ya. Sebenarnya nggak kalah ganas memang Iya. kalau ngelihat materi, justru merata. Mhm. Justru merata kalau bisa dibilang. Mungkin Ansel punya pendapat Sal di sini Sal. mungkin ada beberapa yang harus dinotis ya. Ada dari apa? Grup B. Grup B, apa Iya. yang harus kita notice sebelum kita Lihat, lihat mungkin aku lebih notis ke SFI Critical. SFI Critical? SFI Critical karena dia top 2 klasemen di MPL Season 3. Oke. SFI Critical. Yes. Yang kalau nggak salah sebelumnya pernah berkolaborasi bersama salah satu organisasi e-sport Elite 8 kalau nggak salah. Iya, SFI betul Critical sekali. ya waktu itu ya. Oke. Iya. Dan ada lagi mungkin? Mungkin EVOS juga harus dipertimbangkan. Pasti, Iya, pasti, itu sudah pasti. Itu sudah Sudah tidak pasti. perlu Sudah ya. pasti. Tapi justru banyak yang mengatakan kalau EVOS Bisa ya, bisa kesandung, bisa terpleset ya. bisa terpleset, Bisa bahkan terpleset. tidak masuk ke 4 besar dari grup B loh. Banyak yang bilang seperti itu. Tapi itu baru prediksi aja. Iya, itu baru Iya. prediksi karena belum sama sekali berjalan untuk grup Iya. B-nya ya. Dan mungkin selain SFI Critical ada lagi kayak tim-tim The Prime, The The Prime Prime. juga harus dipertimbangkan. kemudian Reka juga ada. Flash Mereka- Wolf. Ya, Flash Wolf, Flash Wolf, salah satu nama baru di Competitive Scenes Indonesia lebih tepatnya ya. Karena kita tahu nama dari Flash Wolf sebenarnya bukan dari Indonesia. Yes, Betul. tapi ada beberapa pemainnya yang diambil dari alter ego. Oke. Beberapa pemain ya. Beberapa pemain. Tapi untungnya Alter Ego masih cukup konsisten walaupun pemainnya diambil-ambilin Betul. sama tim lain gitu. Diambil-ambilin. Diambil-ambil ya. Iya, diambil kan, diambil atau Ditarik. ditarik, Nah, direkrut, direkrut. Nah, direkrut ini ya, dia. direkrut oleh tim Flash Flash Wolf. Wolf. Kalau boleh tahu siapa? Joe dan Meldova. Ah, Meldova. Oke. Tapi untung dua core utama dari Alter Ego tidak pindah ya. Iya. Maungzi sama siapa satu lagi? Lupa. Lupa. Kalau Tank Murphy. Murphy, Tank Murphy, Iya. Murphy, Murphy. Dan ini dia tadi masih kita lihat beberapa highlightnya yang barusan terjadi ataupun di game 2 tadi. Yep. Aerowolf dan juga Onyx gitu. Ini game yang kedua tadi ya. Iya, yang game barusan. kedua betul. Iya. Setelah tadi 0-1 diungguli sama tim Onyx Sport. Tapi kini kita lihat sudah mulai mendominasi juga dari tim Aerowolf Iya. tadi di menit yang Tapi ngomongin soal Early Onyx, ngomongin soal Onyx kan nggak jauh-jauh dari Udil dan juga Drian. Yes. Last time kita ketemu satu meja seperti ini di dunia Mobile Legends. Nama ini belum ada. Gitu. Iya, belum Nama ini ada. belum ada. Dan tiba-tiba mencuat sebagai bisa dibilang rising star. Iya, Rising Star. Rising star dunia Mobile Legends dan sekarang menduduki posisi pertama dari grup maut grup
A di Piala Iya. Presiden Esports 2019. Tapi kalau boleh diperkenalkan nih ke Aha. KDZ. Apa nih? Seorang Saiko, Sasa, Udil dan Rian itu sebelumnya sudah pernah Merasakan. membentuk tim Membentuk sebelumnya, tim. ditambah dengan anti match yang baru saja datang ya. Betul. Oke. Dan kini kita bisa ngelihat bahwa kelima player ini masih muda-muda banget. Masih muda banget. Masih muda muda banget. Seaku lah, seaku. Iya. Sorry, Bet tidak masuk hitungan ya, Bet. Iya. Bet ya. Mentang-mentang top global saber ya kan. Waduh, mentang-mentang Lomba Lolita nih ya. Masih under 20 kah? Atau Iya, under masih 20. under 20 Iya. semua dan mereka masih punya masa depan yang sangat cerah Betul tentunya di sekali. dunia, Prospek yang di sangat dunia cerah. e-sports ya. Iya. Karena memang yang membedakan e-sports dengan olahraga tradisional bisa dibilang adalah rentan waktu yang memang cukup pendek ya bisa dibilang Betul ya karena sekali. mechanical player baik dunia mobile games ataupun yang lain sangat diperlukan banget ketika masih dengan umur-umur yang masih belia. Iya, masih 17-18. 17-18 Iya. masih ya mungkin kalau buat Punya Chainsmo jalan yang panjang ya. iya masih panjang sekali tentunya ya. Dan mungkin ini adalah Poin akhir. akhir poinnya ya, Iya. poin akhir dari grup A. Grup A. Di mana posisi pertama ada Onyx, kemudian di posisi berikutnya ada Aerowolf, posisi ketiga ada PSGRRQ, posisi keempat sebagai tim terakhir dari grup A yang lolos ke main event adalah Alter Ego. Buat yang masih penasaran kenapa Alter Ego itu yang lolos bukan Bigetron, mungkin Chainsmo bisa sekali lagi memberitahu. Oke. Karena ini perdebatannya kemana-mana Nah, gitu. Sampai kemana-mana. Karena- Sampai kemana-mana gitu. Iya, kita mengikuti aturan dari Piala Presiden Esports di mana ketika head to head dipertandingkan, Aha. itu tadi mereka sempat membagi poin dengan Satu sama. satu-satu. Nah, opsional kedua ketika head to headnya tidak ketemu siapa pemenangnya adalah dilihat dari gold per minute-nya. Gold per minute-nya dulu. Kalau misalkan gitu kan, gold per minute-nya itu masih sama juga mungkin dengan aspek yang lain. Iya, Iya. mungkin tanding ulang Tanding mungkin ya. ulang mungkin Ha-ha. bisa juga ya. Dan kalau boleh diinfokan di sini gold per minute dari Alter Ego adalah sebesar 2.904 poin, koma 20. Dan Bigetron adalah 2.803,30. Jadi kurang lebih hampir beda 100 ya. Iya, Beda 100 gold. Beda Gold. 100, luar biasa banget. Dan buat teman-teman yang penasaran, dari tadi kita mention soal main event. Kalau kalian pengen datang ke main event tentunya yang ada di Istora Senayan pada tanggal 30 sampai 31 Maret 2019, kalian sudah bisa membeli tiketnya di tiket.com tentunya. Harganya berapa? Rp20.000. 20.000 Hari pertama. rupiah. Hari pertama. Hari kedua berapa Jasmo? 20.000 juga. Oh, iya. Jadi kalau kalian datang 2 hari berarti Rp40.000. Jadi tiket terusan ya. Iya. Oke. Udah kalau gitu mungkin ada apa? Pesan-pesan terakhir mungkin buat grup A. Seru, Seru, panas. panas ya. Pecah. Pecah. Oke. Ya. Kalau dari Ansel grup B kira-kira prediksinya mungkin empat Empat tim tim teratas. prediksi. Nah. Oke, ini yang agak sulit ya. Karena ini adalah salah satu pertanyaan menjebak seorang host biasanya. Iya. Kira-kira apa Ansel? Kalau menurutku ya, Ah, in my honest opinion, SFI Critical SFI Critical number 1. nomor 2, nomor 1, Nomor 1. Kemudian di posisi berikutnya EVOS, EVOS di posisi Iya. kedua. Posisi ketiga 3 Flash Wolf, Flash Wolf, yang keempat The Prime. The Prime. Ya. Oke. Tapi kita tahu kalau misalkan dari Ansal memilih seperti itu, mungkin dari Chainsmo cepat saja Chainsmo. Kalau Chainsmo sih quick prediction SFI Critical, The, The Prime, Prime, EVOS. Tapi Oke. yang keempatnya belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Oke kalau gitu dan itu dia tadi dari kami tentunya saya Dimas mewakili Ansel dan juga Chainsmo akan memberikan waktu dan kesempatan untuk kembali ke host kita yang ada di belakang sana tentunya ada Valentinus dan juga ada Sabila. Silakan teman-teman. Ya, Iya, terima terima kasih kasih. Dimas Chainsmo dan Para juga Desos. Ansel. Kembali lagi bersama saya Sabila Aprilia dan Dan saya Valentinus Reza. Tadi memang para Desos dan Shotcaster ini membuat acara semakin meriah. benar banget. Tentunya masih di Piala Presiden Esports 2019. Studio Grand Metro TV, mana suaranya? Waduh, masih pada semangat ya Reza ya ternyata ya. Ya ini supporternya banyak loh dari kedua Benar tim. banget, seperti yang tadi kita lihat ya, kita juga semangat banget nonton di belakang tadi. Kedua tim ini bermain dengan sangat sengit dan hasilnya seru banget dan aku sama sekali nggak ketebak sih. Ya memang kalau udah level profesional ini sulit diprediksi. Benar banget. Kita tidak tahu siapa yang akan memenangkan laga terakhir ya, Bill. Iya, benar sekali. Dan langsung saja nih kita langsung ngobrol-ngobrol ya. Benar ke salah banget. satu kapten Iya. dari kedua tim. Tentunya kita panggil yang pertama, kapten dari tim Onyx, Maxi Leonardo. Apa kabar bro? Silakan di tengah. Silakan maju. Di antara saya dan juga Sabila. Oke, Maxi Nah. Leonardo. Tadi gimana pertandingan tadi? Sulit atau tidak? Sulit lah.
Sulit ya? Mohon maaf, mic-nya Pak. Mungkin tadi udah agak-agak pusing ya, jadi mic-nya lupa kalau megang mic gitu ya. Oke. Tadi game pertama menyerang terus ya. Apa yang terjadi di game kedua tadi Ya. Maxel? Game kedua dari awal udah salah sih. Udah salah, apa yang salah? Salah di draft pick kah? Pas kena first blood tadi. Oh. Terus langsung gamenya ya di snowball. Oke, jadi itu menjadi kekurangan di game yang kedua. Ini tentu menjadi evaluasi ya Bill Bener untuk laga banget. berikutnya. Bener banget. Dan kan kalian udah masuk nih ke grand final ya. Kira-kira menurut kalian siapa sih rival yang paling susah gitu? Rival kalian paling susah tuh dari tim mana? Mungkin buat sekarang sih Yap. masih Airwolf sama RRQ sih. Oke, Aerowolf dan PSG RRQ ya. Oke, keren banget. Kira-kira mungkin kita udah tahu ya, Oni kan sekarang lagi jago-jagonya gitu kan. Lagi jago-jagonya. Kira-kira ada nggak sih strategi-strategi baru yang akan dikeluarkan buat grand final nanti? Pasti ada. Pasti ada, tapi nggak boleh dikasih tahu ya. Itu masih rahasia ya. Oke. Oke, kalau gitu terima Iya, kasih. tepuk tangan untuk Maxi Leonardo juga tim Onyx. Silakan kembali ke Ya, game dan seat sekarang ya. Reza, Ya. aku mau manggil salah satu kapten tim dari Aerowolf. Pastinya. Silakan, LG, ayo maju. Luar biasa strategi di game kedua ini ya, Bener Aerowolf ya. banget. Aku penasaran banget. Aku mau nanya ke LG. Di sini, LG silakan. Iya. Leonardo, Joshua Ya, Darmansyah. Yap, aku nama mau nanya aslinya. nih. Ada apa di game pertama? Game pertama kita salah start sih. Oke. Jadi dari salah satu itu langsung ngeblank gitu ya. Iya, jadi berat banget. Oke, jadi berat banget. Di game kedua karena tadi aku lihat kalian benar-benar dari awal udah rapih banget sih mainnya ya. Benar-benar rapih dan tertata sampai akhirnya membagi poin. Betul sekali. Onyx membagi poin. Untuk grand final mungkin ada tim yang ingin paling dihadapi oleh kamu dan juga tim. Grand final tim yang ingin paling Iya. dihadapi. Ya. Yang mana ya? Semuanya sih mungkin. Semuanya. Cuman Semuanya. Mungkin ada salah satu tim belum yang kelihatan Iya. sih. belum mereka kelihatan. siapa ya. Cuman Oh, yang oke. kira-kira bakal kuat kayak Onyx, RRQ, EVOS itu sih. Oke, setelah pertandingan ini ada persiapan khusus mungkin seperti apa? Udah pasti sih. Udah pasti ya. Harus lebih giat lagi Ya, nanti. jangan lupa tidur cukup juga ya, Iya, nutrisi juga harus dijaga dong. Pasti dong. Baik, Oke, terima kalau kasih gitu. Joshua Terima Darmansyah. kasih, Silakan LG. kembali ke game seat-nya. Iya, itu tadi kemeriahan Ya. dari Piala Presiden Esports Benar 2019. Kami masih akan kembali minggu depan dengan kualifikasi profesional dari Grup B pastinya. Kalau begitu saya Ya. Valentinus Reza. Dan saya Sabila Aprilia. Kita pamit undur diri Benar dan banget. tetap melegenda. Sampai jumpa. Dah. Metro TV, knowledge to elevate. Yap, dan masih di Piala Presiden Esports 2019 masih bersama saya dengan Dimas tentunya. Bersama dengan dua partner saya juga, Ansel dan juga Chensmo di sini. Halo. Halo Kembali lagi. lagi bersama dengan Chancel. Chancel. Oke, udah hampir di penghujung acara. Ya. Skor akhir dari kedua tim adalah 1-1 tentunya. Sayang sebenarnya untuk tim Onyx yang sebenarnya sudah unggul 1-0, Iya. tapi harus diimbangkan jadi 1-1 tentunya. Tapi tentunya dari tim Onyx masih berada di top klasmen. Betul. Di posisi yang Sebenarnya pertama. dari kedua tim pun top klasemen bisa Iya. dibilang. Hanya mungkin posisi pertamanya ada di Onyx. Onyx, sementara di posisi berikutnya itu ada Aerowolf Aerowolf. Proxy. Yap, mereka berdua sudah pasti lolos ke Main fase event. main event tentunya, tapi hanya mungkin seeding yang bakal mereka kejar tentunya di hari ini ataupun match barusan. Oke, mungkin kalian punya pendapat terlebih dahulu gimana nanti betapa panasnya grup B mungkin? Waduh. Karena banyak yang bilang justru grup A adalah grup neraka loh. Iya, tapi Karena ternyata di grup B-nya banyak yang bilang kayak udah pasti tim ini yang lolos, udah pasti tim ini yang Tapi lolos. nggak kalah ganas sih. Sebenarnya nggak kalah ganas memang Iya. kalau ngelihat materi, justru merata. Mhm. Justru merata kalau bisa dibilang. Mungkin Ansel punya pendapat Sal di sini Sal. mungkin ada beberapa yang harus dinotis ya. Ada Dari apa? Grup B. Grup B, apa Ya. yang harus kita notice sebelum
kita Lihat, lihat mungkin aku lebih notice ke SFI Critical. SFI Critical. SFI Critical karena dia top 2 klasemen di MPL Season 3. Oke. SFI Critical. Yes. Yang kalau nggak salah sebelumnya pernah berkolaborasi bersama salah satu organisasi e-sport Elite 8 kalau nggak salah. Iya, SFI betul sekali. Critical ya waktu itu ya. Oke. Iya. Dan ada lagi mungkin? Mungkin EVOS juga harus dipertimbangkan. Pasti, Iya, pasti, itu sudah pasti. Itu sudah Sudah tidak pasti. perlu Sudah ya. pasti. Tapi justru banyak yang mengatakan kalau EVOS Bisa ya, bisa kesandung, bisa terpleset bisa ya. terpleset, Bisa bahkan terpleset. tidak masuk ke 4 besar dari grup B loh. Banyak yang bilang seperti itu. Tapi itu baru prediksi aja. Iya, itu baru Iya. prediksi karena belum sama sekali berjalan untuk grup Iya. B-nya ya. Dan mungkin selain SFI Critical ada lagi kayak tim-tim The Prime, The The Prime Prime. juga harus dipertimbangkan. kemudian Reka juga ada. Flash Reka. Wolf. Ya, Flash Wolf, Flash Flash Wolf. Wolf, salah satu nama baru di competitive scenes Indonesia lebih tepatnya ya. Karena kita tahu nama dari Flash Wolf sebenarnya bukan dari Indonesia. Yes, Betul. tapi ada beberapa pemainnya yang diambil dari Alter Ego. Oke. Beberapa pemain ya. Beberapa pemain. Tapi untungnya Alter Ego masih cukup konsisten walaupun pemainnya diambil-ambilin Betul. sama tim lain gitu. Diambil-ambilin. Diambil-ambilin. Iya, diambil kan, diambil atau Ditarik. ditarik, Nah, direkrut, direkrut. Nah, direkrut, itu ya, dia. direkrut oleh tim Flash Flash Wolf. Wolf. Kalau boleh tahu siapa? Joe dan Meldova. Moldova. Oke. Tapi untung 2 core utama dari Alter Ego tidak pindah ya. Iya. Maungzi sama siapa satu lagi? Lupa. Lupa. Kalau Tank Murphy. Murphy, Tank Murphy, Iya. Murphy, Murphy. Dan ini dia tadi masih kita lihat beberapa highlightnya yang barusan terjadi ataupun di game 2 tadi. Yep. Arrow Wolf dan juga Onyx gitu. Ini game yang kedua tadi ya. Iya, yang game barusan. kedua betul. Iya. Setelah tadi 0-1 diungguli sama tim Onyx Sport. Tapi gini kita lihat sudah mulai mendominasi juga dari tim Arrow Wolf Iya. tadi di menit yang Tapi ngomongin soal Early Onyx, kan nggak jauh-jauh dari Udil dan juga Drian. Iya. Last time kita ketemu satu meja seperti ini di dunia Mobile Legends. Nama ini belum ada. gitu. Iya, belum Nama ini ada. belum ada. Dan tiba-tiba mencuat sebagai bisa dibilang rising star. Iya, Rising Star. Rising star dunia Mobile Legends dan sekarang menduduki posisi pertama dari grup maut grup A di Piala Iya. Presiden Esports 2019. tapi kalau boleh diperkenalkan nih ke Aha. KDZ. Apa nih? Seorang Psycho, Sasa, Udil dan Drian itu sebelumnya sudah pernah membentuk Merasakan. tim, Oke, membentuk tim membentuk sebelumnya tim. ditambah dengan anti match yang baru saja datang ya. Betul. Oke. Dan kini kita bisa ngelihat bahwa kelima player ini masih muda-muda banget. Masih muda banget. Masih muda muda banget. Saku lah, Saku. Iya. Sorry, Bet tidak masuk hitungan ya, Bet. Iya. Bet ya. Mentang-mentang top global saber ya kan. Waduh, mentang-mentang kata global Lolita nih ya. Masih under 20 kah? Atau Iya, under masih 20. under 20 Iya. semua dan mereka masih punya masa depan yang sangat cerah Betul tentunya di sekali. dunia, Prospek yang di sangat dunia cerah. e-sports ya. Iya. Karena memang yang membedakan e-sports dengan olahraga tradisional bisa dibilang adalah rentan waktu yang memang cukup pendek ya bisa dibilang Betul ya karena sekali. mechanical player baik dunia mobile games ataupun yang lain sangat diperlukan banget ketika masih dengan umur-umur yang masih belia. Iya, masih 17-18. 17-18 Iya. masih ya mungkin kalau buat Punya Chainsaw, jalan yang panjang ya. iya masih panjang sekali tentunya ya. Dan mungkin ini adalah Poin akhir. akhir poinnya ya, Iya. poin akhir dari grup A. Grup A. Di mana posisi pertama ada Onyx, kemudian di posisi berikutnya ada Arrow Wolf, posisi ketiga ada PSG RRQ, posisi keempat sebagai tim terakhir dari grup A yang lolos ke main event adalah Alter Alter Ego. Buat yang masih penasaran kenapa Alter Ego itu yang lolos bukan Bigetron, mungkin Chainsaw bisa sekali lagi memberitahu. Oke. Karena ini perdebatannya kemana-mana Nah, gitu, Sampai kemana-mana. Karena- sampai kemana-mana gitu. Iya, kita mengikuti aturan dari Piala Presiden Esports di mana ketika head to head dipertandingkan, Aha. itu tadi mereka sempat membagi poin dengan Satu sama, 1-1. satu. Nah, opsional kedua ketika head to headnya tidak ketemu siapa pemenangnya adalah dilihat dari gold per minute-nya. Gold per minute-nya dulu. Kalau misalkan gitu kan, gold per minute-nya itu masih sama juga mungkin Pak dengan aspek yang lain. Iya, Iya. mungkin tanding ulang Tanding mungkin ya. ulang mungkin Ha-ha. bisa juga ya. Dan kalau boleh diinfokan di sini gold per minute dari Alter Ego adalah sebesar 2.904 poin, Koma. 20. Dan Bigetron adalah 2.803,30. Jadi kurang lebih hampir beda 100 ya. Iya, Beda 100 gold. Beda Gold. 100, luar biasa banget. Dan buat teman-teman yang penasaran, dari tadi kita mention soal main event. Kalau kalian pengen datang ke main event tentunya yang ada di Istora Senayan pada tanggal 30 sampai 31 Maret 2019, kalian bisa sudah bisa membeli tiketnya di tiket.com tentunya. Harganya berapa? Rp20.000. 20 Hari pertama. Hari pertama. Hari kedua
Berapa Jasmine? 20.000 juga. Oh, iya. Jadi kalau kalian datang 2 hari berarti 40.000 rupiah. Jadi tiket terusan ya. Iya. Oke. Udah kalau gitu mungkin ada apa? Pesan-pesan terakhir mungkin buat grup A. Seru, panas. Panas ya. Pecah. Pecah. Oke. Ya. Kalau dari Ansel grup B kira-kira prediksinya mungkin empat tim tim teratas. prediksi. Nah. Oke, ini yang agak sulit ya. Karena ini adalah salah satu pertanyaan menjebak seorang host biasanya. Iya. Kira-kira apa Ansel? Kalau menurutku ya, Ah, in my honest opinion, SFI Critical SFI Critical number 1. nomor 2, nomor 1, Nomor 1. Kemudian di posisi berikutnya EVOS, EVOS di posisi Iya. kedua. Posisi ketiga 3 Flash Wolf, Flash Wolf, yang keempat The Prime. The Prime. Ya. Oke. Tapi kita tahu kalau misalkan dari Ansal memilih seperti itu, mungkin dari Chainsmo cepat saja Chainsmo. Kalau Chainsmo sih quick prediction SFI Critical, The The Prime, EVOS. Tapi Oke. yang keempatnya belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Oke kalau gitu dan itu dia tadi dari kami tentunya saya Dimas mewakili Ansel dan juga Chainsmo akan memberikan waktu dan kesempatan untuk kembali ke host kita yang ada di belakang sana tentunya ada Valentinus dan juga ada Sabila. Silakan teman-teman. Ya, Ya, terima terima kasih kasih. Dimas Chainsmo dan Para juga Desos. Ansel. Kembali lagi bersama saya Sabila Aprilia dan Dan saya Valentinus Reza. Tadi memang para Desos dan Shotcaster ini membuat acara semakin meriah. bener banget. Tentunya masih di Piala Presiden Esports 2019. Studio Grand Metro TV, mana suaranya? Waduh, masih pada semangat ya Reza ya ternyata ya. Ya ini supporternya banyak loh dari kedua Benar tim. banget, seperti tadi kita lihat ya, kita juga semangat banget nonton di belakang tadi. Kedua tim ini bermain dengan sangat sengit dan hasilnya seru banget dan aku sama sekali nggak ketebak sih. Ya gitu memang kalau udah level profesional ini sulit diprediksi. Benar banget. Kita tidak tahu siapa yang akan memenangkan laga terakhir ya, Bill. Iya, benar sekali. Dan langsung saja nih kita langsung ngobrol-ngobrol ya Benar ke salah banget. satu kapten Ya. dari kedua tim. Tentunya kita panggil yang pertama, kapten dari tim Onyx, Maxhill Leonardo. Apa kabar bro? Silakan di tengah. Silakan maju. Di antara maju. saya dan juga Sabila. Oke, Maxhill Leonardo. Tadi gimana pertandingan tadi? Sulit atau tidak? Sulit lah. Sulit ya? Mohon maaf, mic-nya Pak. Mungkin tadi udah agak-agak pusing ya, jadi mic-nya lupa kalau megang mic gitu ya. Oke. Tadi game pertama menyerang terus ya. Apa yang terjadi di game kedua tadi Ya. Maxhill? Game kedua dari awal udah salah sih. Udah salah, apa yang salah? Salah di draft pick kah? Pas kena first blood tadi. Oh. Terus langsung gamenya ya di snowball. Oke, jadi itu menjadi kekurangan di game yang kedua. Ini tentu menjadi evaluasi ya, Bill, Benar untuk laga banget. berikutnya. Benar banget. Dan kan kalian udah masuk nih ke grand final ya. Kira-kira menurut kalian siapa sih rival yang paling susah gitu? Rival kalian paling susah tuh dari tim mana? Mungkin buat sekarang sih Yap. masih Airwolf sama Hierarchy sih. Oke, Aerowolf dan PSG RRQ ya. Oke, keren banget. Kira-kira mungkin kita udah tahu ya, Oni kan sekarang lagi jago-jagonya gitu kan. Lagi jago-jagonya. Kira-kira ada nggak sih strategi-strategi baru yang akan dikeluarkan buat grand final nanti? Pasti ada. Pasti ada, tapi nggak boleh dikasih tahu ya. Itu masih rahasia ya. Oke. Kalau gitu terima Iya, kasih. tepuk tangan untuk Maxhill Leonardo dan juga tim Onyx. Silakan kembali ke Ya, game dan seat-nya. sekarang Reza, Ya. aku mau manggil salah satu kapten tim dari Aerowolf. Pastinya. Silakan. LG, ayo maju. Luar biasa strategi di game kedua Iya, ini ya, benar Aerowolf ya. banget. Aku penasaran banget. Aku mau nanya ke LG. Di sini, LG silakan. Iya. Leonardo, Joshua, Ya, Darmansyah. Yap, aku nama mau aslinya. nanya nih. Ada apa di game pertama? Game pertama kita salah start sih. Oke. Jadi dari salah satu itu langsung ngeblank gitu ya. Iya, jadi berat banget. Oke, jadi berat banget. Di game kedua karena tadi aku lihat kalian benar-benar dari awal udah rapih banget sih mainnya ya. Benar-benar rapi dan tertata sampai akhirnya membagi poin. Betul sekali. Onyx membagi poin. Untuk grand final mungkin ada tim yang ingin paling dihadapi oleh kamu dan juga tim. Grand final tim yang ingin paling Iya. dihadapi. Ya. Yang mana ya? Semuanya sih mungkin. Semuanya. Cuman Semuanya. Mungkin ada salah satu tim belum yang kelihatan Iya. sih. belum mereka kelihatan. soalnya. Cuman Oke. yang kira-kira bakal kuat kayak Onyx, RRQ, EVOS itu sih. Oke, setelah pertandingan ini ada persiapan khusus mungkin seperti apa? Udah pasti sih. Udah pasti ya. Harus lebih giat lagi Ya, nanti. jangan lupa tidur cukup juga ya, Iya, nutrisi juga harus dijaga dong. Pasti dong. Baik, Oke, terima kalau kasih gitu. Joshua Terima Darmansyah. kasih, Silakan LG. kembali ke game seat-nya. Iya, itu tadi kemeriahan dari Piala Presiden Esports Benar 2019. Kami masih akan kembali minggu depan dengan kualifikasi profesional dari Grup B pastinya. Kalau begitu saya Ya. Valentinus Reza. Dan saya Sabila Aprilia.
Kita pamit undur diri Benar dan banget. tetap melegenda. Sampai jumpa. Dah. Metro TV, knowledge to elevate. Iya, Halo Indonesia dan selamat datang lagi di Piala Presiden Esport 2019. Masih bersama dengan saya Dimas tentunya yang masih juga ditemani sama dua partner saya. Ada Ansel dan juga ada Chainsmoke. Halo guys. Halo. Sudah sedikit cool down tadi, kita bakal langsung masuk ke dalam game kedua. Tapi sebelum itu, pengen ngasih tahu juga kalau acara ini lagi-lagi tidak akan bisa berjalan tentunya tanpa ada dukungan dari banyak pihak, terutama dari Badan Ekonomi Kreatif, kemudian juga ada Kantor Staf Presiden, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, kemudian ada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan juga para pihak sponsor yaitu ada Sakuku, Blibli.com, Tiket.com, dan ada Krip Tortilla. Ansel. Ya. Mungkin tadi ada pertanyaan yang sedikit nyangkut karena kita harus break sejenak. Mungkin bisa dijawab sekarang. Ya. Masih ingat? Lupa. Masih agak sedikit lupa ya Udah tadi. lupa. Mungkin kalau misalkan tadi kita ngelihat dari sisi Onyx kan menang. Ya. Tapi dari sisi Aerowolf ternyata kalah. Tapi lagi-lagi Ansel, sorry to say kita udah masuk ke dalam game kedua di sini. Dimana It's okay, gak apa-apa. banning pace-nya sudah dibuka lagi. Tapi sambil dibahas nggak masalah kayaknya. Selena langsung di-ban tapi Selena ya. di ban. Ini Game kayaknya kali bentuk ini. respect dari tim Aerowolf terhadap tim Onyx Betul. kayaknya. Terhadap Nggak mau- Udil. Terhadap Nggak mau Udil. ngebiarin Udil Secara lebih gunakan. spesifik mungkin ke Udil. Iya, bener ke ya. Udil. Betul. Melihat adanya potensi dari penggunaan Abyssal Arrow-nya Udil itu Aha. berkali-kali kena ke hero core yang dimiliki oleh tim Aerowolf Roxy. Yes. Dan itu yang nggak bisa dicari jalan keluarnya gitu dari tim karena Aerowolf. sekitar 3 detik terkena stun. Betul. Ditambah kalau ada follow up damage juga ya. Aha, betul. Dan tadi kalau misalkan dari Aerowolf Aha. kalah di game pertama. Dan kemudian tadi pertanyaannya adalah kira-kira kalau misalkan tadi line up-nya ada yang diganti gitu kan. Mungkin agak sedikit sudah basi gitu kan. Tapi nggak ada salahnya. Kalau misalkan line up-nya diganti, kira-kira hero apa yang harus diganti dari line up Aerowolf di game 1 tadi? Kalau dilihat mungkin Kaguranya diganti ke arah Harley. Iya. Kalah Harley. Itu sesuai Ditambah- sama yang Chainsmoke inginkan sih. Oh gitu. Oke, justru Iya. justru sama ya. Iya, justru akhirnya sama. akhirnya mereka berdua punya pikiran yang sama ya di sini. Dan kalau misalkan tadi memang ada Harley gitu, apakah at least kalian berharap ada game style yang berbeda gitu? Enggak, kalau Chainsmoke sih dengan adanya Harley, Kenapa? kalau misalkan dia mengeluarkan Deadly Magic dan juga Poker Trick-nya, itu akan Ya. langsung instant kill juga untuk tim Onyx. Tim Onyx. Karena itu burst damage-nya juga sangatlah besar, apalagi dia sudah mengamankan at least 2-3 item magical power. Magical power ya di awal tadi. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke dalam game kedua kita, di mana ada Kai di sana lagi-lagi diambil sama Onyx. Yes, ditambah Kimi juga. Ada Kimi. Sekarang dipegang oleh tim Onyx Esport. Oh, lagi-lagi. Chow diambil. Tapi kali ini ada Lunox dari Yes. tim Aerowolf Oke, Roxy. ini yang membuat sedikit berbeda ya. Yang sebelumnya di-ban ya. Sebelumnya di ban. Mhm. Apakah akan ada chance bagi Aerowolf untuk menahan imbang di sini satu sama? Kalau menurut Chainsmoke dengan adanya Lunox, dia bisa menggunakan Chaos skill-nya Oke. untuk melakukan spam magical damage sih. Oke. Jadi masih ada- seenggaknya dia bisa nge-aim hero-hero core yang dimiliki oleh tim Onyx. Dan lagi-lagi ada hero yang sama diambil sama tim Aerowolf seperti game pertama tadi. Yep. Masih percaya dengan Belerik LJ. Tapi di game pertama tadi mungkin LG terlihat tidak terlalu siap ketika tim fight terjadi. Apakah mungkin kali ini LG belajar banyak dari apa yang sudah dia lakukan di game pertama tadi? Betul. Pasti bakal belajar banyak karena ditambah dengan Karena role dia penting kalau menurut saya. Betul, dia role yang bakal berdiri di barisan paling terdepan dari tim Aerowolf, bakal menyerap semua damage yang diberikan oleh tim Onyx Esport. Dan Onyx juga mengambil hero yang sama seperti halnya di game pertama. Iya, Akai dan juga Minsitar. Minsitar. Betul. Nah, apakah memang ini salah satu combo-wombo yang lagi zaman sekarang Iya. banget? Ini Lagi kalau hits. dilihat dari Lagi hits. frekuensi Iya. pengguna
penggunaan min sitar udah 8 kali dan win rate-nya 63%. 63%, bukan win rate yang kecil ya bisa Iya, dibilang ya. di atas Cukup 50%. Di atas 50% itu udah besar banget dari 8 kali ini ya digunakan atau di-pick. Dan sementara kita langsung lihat tadi ada hero yang di-ban lagi atau hero yang di-ban ketiga dari Aerowolf. Tamus. Tamus di sana justru di-ban ya kali ini. Iya, dimana sebelumnya digunakan oleh tim Aerowolf. Betul, Oke. dan Tamus Lagi-lagi Hayabusa di-ban. Hayabusa mengantisipasi Mengantisipasi lagi-lagi. terjadinya split push. Tapi hero yang Battle tadi game. di-ban Mhm. jadi kebuka. Iya, Hero beberapa favorit ya. saya secara pribadi gitu kan. Ada Kari. Ada Kari. Kari kebuka di masih sini. open. Iya. Kari masih open di sini. Tapi bisa dibilang Altart juga masih kebuka. bisa Gimana mungkin, jadi Chef? nggak di-pick sih Kari. Justru nggak di-pick. Mhm. Justru nggak di-pick ya. Oke. Dan ternyata ada hero keempat yang di-pick sama Onyx. Leomord. Leomord di sana. Dan Fighter. hero keempat, Dua hero fighter kelima. ya. Mhm. Yes. Tapi kalau dilihat dari komposisi hero-nya tim Onyx untuk min sitarnya sih lebih ke arah item armor ya. Oke, berarti di sini masih orientasinya adalah main cepat. Dan Kari ternyata dia Oh, bilang. langsung ya. Langsung. Ini. Tapi masih di shadow pick, belum di lock. Iya, belum di-lock, masih shadow pick. Oke, Yes. akhirnya di-lock. Langsung. Akhirnya di-lock. Auzora menggunakan Dan Kari. Lolita. Oke, Lolitanya diambil. Dan last pick bagi tim Onyx. Kira-kira apa yang paling cocok untuk menghadapi line up dari Aerowolf? Oh, Kadita Kadita masih shadow. masih shadow. Hero dengan kearifan lokal. Kagura. Yes. Kagura masih shadow, ingat Masih masih shadow, shadow, masih belum bisa di-lock. dirubah. Mhm. Masih punya cukup waktu. Hanzo. Hanzo kah? Oke. Lolita. Yes. Oh, Yap, oke, dan Hanzo. Hanzo. Ternyata Hanzo. Hanzo. Oke, 5 hero udah kebuka kali ini dari kedua tim Aerowolf dan juga Onyx. Mungkin punya pendapat sampai sini, Ansel? Wow. ini Ansel dari agak- tadi ketika hero favorit saya disebut langsung senyum-senyum. Ada apa, Sal? Ada apa? Ya. Apakah memang menanti-nanti juga hero late game dari Aerowolf? Yes, aku menantikan performa Auzora dengan Oke. Karinya. Dengan Karena Kari. selama kualifikasi tertutup, Auzora dengan Karinya luar biasa banget Luar performanya. biasa. Apalagi pasif dari Kari di mana setiap kali 5 hit basic Yap. attack dia akan mengeluarkan true damage. Oke. Jadi ketika sudah mengeluarkan true damage tersebut, kalau misalkan dia nge-aimnya tank seperti Akai, Oke. itu juga udah nggak bisa dibendung lagi sih Udah damage. nggak bisa lagi ya. Dan seperti biasa, quick prediction mungkin dari Chainsmo dulu. Chainsmo dulu. Kali ini ya, kali ini Onyx. Kali ini Onyx. Onyx, oke. Nggak ada yang ngelarang untuk sama Ya. poinnya, tapi mungkin punya pendapat Aku suka Auzora dengan Kari. dengan Kari ya. Jadi Aerowolf. So Aerowolf. kalian dengan kata lain menganggap ini bakal 2-0 buat Onyx. Enggak juga. Enggak juga. Tergantung dari Satu gameplaynya. sama. Ada chance masih tentunya untuk ini ya para pemain dari apa namanya? Tim Aerowolf. Tim Aerowolf. Yap. Oke, kita bakal lihat. Dan ini dia adalah game kedua kita tentunya antara tim Onyx dan juga Aerowolf. Silakan untuk Ansel dan juga Chainsmo. Yes, Oke. terima kasih Papa DJ, dan inilah dia game penentuan apakah tim Onyx Esports yang akan mengamankan 3 poin dan mengukuhkan klasemen mereka di grup A, atau tim Aerowolf akan mencuri 1 poin Dan dari tim. membagi poin tentunya ya. Yes, betul Dan sekali. ini kita lihat, oh ada first blood. Wow, langsung di bawah menit yang pertama ada first blood yang diamankan oleh tim Aerowolf Roxy. Sebelum 1 menit Sebelum langsung 1 menit itu kayak First blood baru maju ke arah mid lane, tahu-tahu ketemu sama Sasa dengan menggunakan Hanzo dan langsung saja dieksekusi oleh tim Aerowolf Roxy. langsung diblok jalannya oleh seorang Billy. Oke, dan di sini kita lihat anti match konsisten terhadap melakukan cutting minion di Betul. arah bottom lane. Bisa dibilang nice strategi juga, dia lebih memilih membersihkan minion terlebih dahulu agar dari minion tim Onyx lebih memberikan pressure ke arah turret di bawah. Oke, dan dan Udil tanpa mendapatkan adanya kontes. gold buff. Yes, betul banget. Karena kalau tadi minionnya tidak dibersihkan terlebih dahulu, masih ada kesempatan untuk tim Aerowolf mencuri gold buff dari tim Onyx. Berikut dengan adanya cutting minion juga memberikan space terhadap Udil ya, langsung mengamankan gold buff dan tidak akan ada kontes dari tim Aerowolf Roxy. Sementara kita lihat di sini mini stun dilakukan oleh Lolitanya Rave dan Yap berhasil melakukan 1 poin kill lagi di area mid lane. Lagi-lagi pergerakan dari seorang Billy berhasil membuahkan ganking yang sangat cantik dari tim Aerowolf Roxy. Oke, Tapi di arah sini bottom lane, anti-match. Yes, Wow. 1 lawan 2 di sini Langsung masih. saja ada Lunox dan Yap berhasil mensecure 1 poin dibantu oleh seorang LJ Belric. Cukup strong dari tim Aero. 3 poin diamankan langsung di menit yang kedua pada match kali ini. Oke, di sini lebih bermain dengan sangat agresif tentunya dari tim Aerowolf. Betul, dan di sini kayak LG sudah memberikan 3 assist. Dia sudah berpartisipasi di setiap team fight. Tapi di atas The The Wave Wave Dragon. Sasa. Yap, Yes. killing spree langsung saja diamankan oleh Chow Billy. Wow,
Sampai ada kita Spirit lihat of di sini. Glory, Yap. mereka seorang LG, tapi Turtle sudah mulai diinisiasi dan langsung disecure oleh seorang Trust, tapi mau lebih dari tim Aero. Bakal mengejar, ada Hurricane Dance dari seorang dia, no, tidak bisa escape. Dan 1 poin lagi-lagi diamankan oleh tim Aero Wolf. Langsung saja mengamankan 5 poin ya di arah early game banget ini. Betul, Ini udah agresif tanpa batas. Yap, di menit yang ditunjukkan kedua ya. oleh tim Aero Wolf. Dan langsung melakukan push juga ke arah top turret. Tapi Oke. ada King's Calling juga dikeluarkan oleh seorang Psycho. Ada Sasa, 3 versus 3. Masih Duel Dragon, connect rasa seorang Sasa. Sasa juga harus tumbang. Psycho. Ada Psycho melawan Rave. Tapi masih mau dilanjutin, ada stun connect ke seorang Psycho, ada Auzora flicker ke depan, 1 hit, Spear of Glory tidak bisa menyelamatkan dirinya. Betul sekali, Spear of Glory-nya miss tadi ditambah juga dengan serangan yang dimiliki oleh Auzora, tim Aero of Roxy di sini. Hurricane Dance connect dari seorang Akai terhadap Auzora, tapi tentunya tidak bisa melakukan pick off. Ya sangat disayangkan tidak ada yang membackup juga pergerakan dari seorang Drian, tapi ada Barbil dipanggil Ada oleh seorang Phantom anti-match. State dari Leomord di sini. Yap, Yes. dan Gold Buff Wow. berhasil diamankan oleh anti-match. Yes, langsung disekir oleh anti-match. Dan kita lihat di sini LJ tentunya akan mengcover pergerakan dari Trust Lunox di menit yang ketiga. Tim Aero of Roxy sudah mengungguli 6 poin kill. Betul, mengantongi 6 poin dan membuat sedikit pergerakan network lebih unggul dari tim Onyx. Oke, dan kita lihat di sini ada King's Calling dikeluarkan oleh Min Sitar. Langsung 4 hero mengarah ke area bottom lane dari tim Onyx Esports. Sudah ada order brilliance dari Hurricane Lunox. Dance. Oh, Hurricane Dance melock seorang Lunox dan Yap tidak bisa bertahan lebih lama tentunya. Dan kita lihat masih dikejar, masih mencari poin lebih dari tim Onyx. Oh, Udil low SP dan Yap dikejar oleh Lolita. Oh, Zora sudah mulai memberikan damage yang cukup besar, tapi dari tim Onyx masih memilih untuk memeluk turret yang ada di bottom lane. 3 lawan 3, masih mau lanjut enggak nampaknya. Tapi Turtle resurrecting soon. dia bakal dilanjutin lagi karena sudah mulai sedikit dari tim Aero Wolf. Oke, di sini sekitar 6 poin kill masih perbedaannya ya. Dan kita lihat di sini ada anti-match masih hide on boost, sepertinya akan meng-aim seorang Auzora. Tapi dilihat di arah top lane berhasil melakukan 1 pick off lagi dari seorang Billy. Lagi-lagi dan lagi Billy berhasil mendapatkan 4 poin di game kali ini. Oke, dan kita lihat di sini langsung melakukan inisiasi Turtle dari tim Aero of Roxy. Akankah ada kontes ini melihat adanya Util Yap. di area mid lane, tapi sepertinya tidak notice ke arah Turtle ya. Yes, tapi sudah ada sedikit pergerakan Hurricane Dance, connect ke seorang Billy. Masih bisa muncul tapi Turtle sudah diamankan oleh seorang Auzora. Tapi Drian gak bisa kemana-mana, dipanis langsung rame-rame. Dan kita lihat di arah mid lane masih konsisten untuk Kimi melakukan solo push. Betul, tapi di arah bottom lane Rave bakal dikejar oleh anti-match. Ada backup juga dari Ada seorang Udil. Udil. Tapi Rave masih bisa mundur. Ada damage dari anti-match. Dan turret berhasil menyelamatkan dirinya. Oke, turret yang kedua berhasil dihancurkan tentunya. 1 turret di area mid lane dan 1 turret di bottom lane. Tapi sepertinya ada trading yang dilakukan oleh tim Aero Wolf Roxy di second turret area top lane. Distraction yang Initiate dilakukan oleh retreat. tim Aero Wolf. Dan Initiate Billy retreat. saja mengamankan item Blade of Despair. Betul sekali, di Oh. menit yang kelima Iya, bahkan. langsung mengamankan item damage tentunya. Dan kita lihat di sini akankah ada team fight selanjutnya? Belum play. ada inisiasi dari Akai, dari Drian. Betul, masih menunggu anti-match farming terlebih dahulu karena space, dia membutuhkan space dari seorang anti-match. Oke, dan di sini kita lihat Rave baru saja mengamankan Athena Shield untuk mengcounter magical damage. Dan kita lihat di sini ada Hurricane Dance lagi-lagi dikeluarkan oleh Akai. Dan kita lihat, oh, masih bisa mundur ke belakang dari tim Aero of Roxy, LJ. Yes, tapi anti-match datang untuk membackup, tapi tidak bakal dilanjutkan tim fight. Kita bisa Sasa dari sisi kiri bakal terkena stun, masih bisa mundur dari seorang Sasa. Dan nampaknya lebih untuk mundur dari tim Onyx. Oke, kita lihat di sini akankah ada kontes untuk gold buff-nya? Masih ada nether seed ya dari seorang Belric, LJ. Betul. Tapi akan diamankan oleh tim Onyx gold buff yang ada di bottom lane. Sementara itu di atas Billy masih ngotot untuk melakukan split push. Space created bisa dibilang juga yang dilakukan oleh seorang Billy. Oke, dan Auzora baru saja mengamankan item Endless Battle untuk item life steal dan juga movement speednya. Dan kita lihat di sini akankah ada team fight? Trust masih berusaha untuk hide on bush. Betul, dan nampaknya bottom turret harus Turtle direlakan resurrecting dari soon. tim Onyx Esports karena sudah ada 4 orang dari tim Aero Wolf Roxy. Dan yap, 1 turret lagi yang hancur di area bottom lane. Udil tentunya masih bisa melakukan defensif. Bersamaan juga dengan anti-match dan Psycho. Oh, kita lihat ada Akai langsung saja menerjang ke arah depan dan
Hurricane Dance connect ke Lolita dan yap, 1 poin kill berhasil di-secure oleh tim Onyx Esports. Tapi di arah top lane, 1v1 situation, Billy dengan Sasa, Billy sudah mulai mencicil inhibitor turret dari tim Onyx Esports. Wow. Dan kita lihat juga dari tim Aerowolf sekarang lebih objektif untuk mendapatkan turret dan point kill ya. Yes, anti-match. Anti-match. Mau di reset, recall-nya masih bisa kabur, masih ada sprint. Selamat akhirnya. Dan selamat akhirnya. Tapi kita lihat juga inisiasi untuk Turtle kembali dilakukan dan kini dilakukan oleh tim Onyx Betul. Esports. Mereka harus mengejar ketertinggalan gold mereka, tapi ada banner, ada Thousand Pounder, Hurricane Dance, semua langsung connect dengan seorang terus, ada Spear of Glory, masih ada Blaze of Order dari seorang terus, minum Blaze, kena 3 orang langsung, Drian di depan harus tumbang, tersisa Psycho bakal dikejar, ada King's Calling juga, 2 Dragon langsung men-shutdown pergerakan seorang Psycho. Udil. Masih ada Purify, masih bisa dikejar, ada Tidak Yu bisa Aurora. bertahan. Oh my god. Chaos Kill plus juga Speedy Like Will ya dari seorang Kari tentunya tidak bisa bertahan. Ya bahkan Udil harus lagi-lagi merelakan nyawanya. Yap, tapi kita lihat Meanwhile, anti-match di area bottom lane, berfokus di area second turret, akan 1v1 situation di sini ada dengan Billy. Gimmick yang cukup besar dihasilkan oleh seorang Billy ke anti-match. Tapi anti-match masih bisa mundur. Tapi Billy ada jet menuju. Satu pada SP dan hit. Ya, lagi-lagi master kill. Berhasil diamankan oleh seorang Billy. Tapi kita lihat di arah inhibitor turret top lane, yap, 1 turret lagi berhasil dihancurkan oleh Lunox, tapi Spear of Glory berhasil mempick off seorang Auzora dengan karinya. Nah, Tursil di pop up dari seorang LG harus mundur 3 versus 4. Tapi masih mau dikejar oleh Sasa, masih bisa mundur dari seorang LG. Rave bakal menahan semua damage yang diberikan, masih ada Devastator. One more hit, langsung disekir oleh seorang Sasa, tapi mau lebih. Rave juga double kill, berhasil diamankan oleh seorang Sasa. Oke, dan Trust, seorang Lunox masih bisa mundur ke belakang ya. Tadi dia seperti ingin memberikan bala bantuan, tapi tidak sempat. Dan kita lihat di sini Billy masih melakukan split push di area bottom lane. Lagi-lagi Billy objektif banget, dapat 1 kill dimanapun dia berada ya. Betul. Kayak yang tadi Abed lihat juga, The Way of Dragon-nya seorang Chow di situ sakit banget ya. Betul. Ketika 1v1 situation dengan Leomord dan Leomordnya nggak bisa bertahan lebih lama di area bottom lane. Tapi kita lihat Udil di sini melakukan split push di area top lane bersama dengan seorang Akai yang melakukan sedikit cover sepertinya. Takutnya Lord resurrecting Udil di soon. makanya Drian lebih milih untuk cover pergerakan dari Ada Endless Battle, ada Blade of Despair dari seorang Chow dengan KDA 602 ya. 602 itu mungkin yang membuat damage dari seorang Billy sangat sakit Tentunya, dan di sini sudah mulai memasuki arah mid game. yang ke-10, Menit tapi ke-10. Billy di bawah melihat pergerakan dari seorang teammates. Yes, bakal keluar dari semak-semak Wild Dragon. Lihat damage-nya, godlike. berhasil diamankan oleh Chow dan yap, 1 pick off lagi dari tim Aerowolf Roxy di area mid lane. Di sini hanya tersisa 3 hero yang harus dipaksa mundur. Tapi James Lord-nya sudah spawn dan ini momen yang tepat juga untuk tim Aerowolf mengamankan Lord yang pertama. Tapi sedikit ada pergerakan dari Psycho, tapi nggak bakal dilanjutin nampaknya karena ada Rave yang bakal melindungi area Lord dari tim Aerowolf. Oke, tidak akan ada kontes sepertinya, dan yap, middle lane juga berhasil dihancurkan turretnya oleh Billy. Psycho menggunakan sprintnya, ada King's Calling juga langsung men-shutdown pergerakan dari seorang Billy. Betul sekali. Akhirnya. Energy transformation dan juga maximum charge dari seorang Udil, dan kita lihat di sini. Lordnya sudah bergerak maju ke arah top lane. Yes, kan inhibitor turret yang ada di top lane Sudah hancur dari dan tim terbuka Onyx. lebar ya ke arah base. Betul sekali. Apakah bakal di backup atau dari tim Aerowolf lebih memilih untuk melakukan split push? Oke, dan kita lihat di sini Hanzo sudah mengeluarkan ninjutsu skillnya Demon Fist. Yes. Hanya untuk memukul mundur sedikit tim Aerowolf Roxy, tapi tentunya masih terlalu tanky dari Lolita dan juga Berry. Betul, dan ada sedikit gerakan juga, 3 lane sudah di-push sekaligus oleh tim Aerowolf. Tidak mau menyia-nyiakan begitu saja Lord yang pertama. Masih hide on boost tentunya, tapi kita lihat di sini 4 hero dari tim Aerowolf Roxy sudah nge-gather di area bottom lane, dan yap, berhasil mempick off Min Sitar dari seorang Lunox. Trust. Lagi-lagi damage yang sangat besar dihasilkan oleh seorang Trust. Tapi dari tim Aerowolf masih memilih untuk melakukan push lagi-lagi ke arah bottom turret. Ada Thousand Pounder di depan Drian menjadi tim. My God, harus tumbang dari seorang Drian. Oke, dan yap, berhasil melakukan trading kill dan lebih berfokus untuk mendapatkan inhibitor turret dari tim Aerowolf Roxy di sini. Sudah ada minion Akan juga, langsung sudah ada gerobak. strike in. Yes, tapi minion
jauh turret bakal langsung di-push. Nah, pakai oleh tim Arrow of Roxy. Onyx, apakah bisa melakukan defense to Web Dragon? Hanya untuk menendang jauh seorang anti-mage. Tapi di sini Sasa masih bisa bertahan. Dan juga Billy. Ada King's Calling juga di pop up. Ada Spear of Glory. Connect karena seorang Auzora harus tumbang oleh seorang Psycho. Wow, betul-betul timing yang sangat bagus untuk mempick off seorang Auzora dengan karinya ya. Langsung hero core dari tim Arrow of Roxy. Dan kita lihat di sini tim Onyx masih bisa melakukan defense terhadap base dan tidak bisa melakukan 1v1 situation karena Leomord-nya harus tumbang dengan adanya 1 point kill dari Trust ya. Damage yang lagi-lagi sangat besar dihasilkan oleh seorang Trust. Bahkan dia menggunakan Athena Shield. Athena Shield untuk item magic resistance Untuk melindungi dirinya. dari Udil. Betul banget. Dan kita lihat masih melakukan setup untuk tim fight selanjutnya. Di sini tersisa base yang dimiliki oleh tim Onyx. Akankah tim Onyx akan melakukan epic comeback? Atau dari tim Arrow of Roxy melakukan wipe out moment dan langsung strike end ke base dari tim Onyx Esports? Itu karena Nexusnya sudah terekspos. Betul, 3 inhibitor turret sudah hancur oleh tim Arrow of Roxy. Dan tentunya untuk teman-teman jangan lupa langsung spam aja di kolom komentar hashtag Rising Wolf atau hashtag Go Onyx. Betul, untuk mendukung kedua tim yang sedang bertanding antara Arrow Wolf versus Onyx Esports. Iya betul sekali, dan kita lihat di sini Rave masih konsisten di area bottom lane akan bertarung melawan Udil tentunya. Tapi Udil masih bisa mundur ke belakang, Betul, ada backup juga. tidak terlalu greedy. Oke, 3. Ada Drian dari belakang, hiding in the bus. Di depan ada Hurricane Dash, tapi tidak ada follow up damage. Ada anti-match, bakal terstun. Double kill, sudah diamankan oleh seorang Lunox. Langsung saja This terpick is off. bad for tim Onyx. Ada Spear of Glory di depan menahan semua damage dari tim Arrow of. Tapi Nexusnya sudah mulai terekspos. Dan game langsung yang kedua diamankan oleh tim Arrow of Roxy. Pembagian poin yang sangat indah dilakukan oleh tim Arrow of Roxy di game yang kedua ini. Yes, lagi-lagi Arrow Wolf berhasil menahan imbang Onyx Esports. Oke, ini sepertinya ada pendapat nih dari Kak DZ nih. Ya. Iya. Ngebalikin prediksi tadi gitu kan. Dan mereka bermain lebih agresif. Itu Betul. poinnya. Betul. Mereka bermain lebih agresif sejak mulai dari detik 30. Terbukti di detik 45 mereka bahkan blood. sudah berhasil First mendapatkan blood. first blood. Terhadap Sasa. Iya betul, dan itu ada di mid lane kalau nggak salah. Ada di mid lane dan itu yang ngebuat mungkin pergerakan dari para pemain Arrow sulit untuk paling tidak mengimbangi di early game lagi. Karena apa? Karena dia harus reset jalan lagi dari base ke mid, sedangkan pemain mereka ataupun pemain lawan mereka udah cukup unggul dari segi XP dan juga segi gold. Dan itu yang ngebuat kalau aku rasa bikin tim Onyx kesulitan untuk ya mengimbangi tadi. Iya, sebenarnya itu mematikan hero Hanzo gitu. Potensi dari Hanzo yang dimana untuk early game dia membutuhkan farming dan bisa dibilang sangat cepat untuk mendapatkan buff, Betul. untuk mendapatkan gold, untuk mendapatkan gold buff, untuk mendapatkan turtle. Tapi sangat disayangkan Hanzo tidak dibiarkan begitu saja Iya. oleh tim Arrow Wolf. Langsung di first blood itu. Tapi apa yang salah gitu maksudnya? Onyx bermain sangat bagus di game pertama, sangat bagus. Harus juga dibawain sangat bagus. Tapi di game kedua mereka kayak mereka nggak tahu caranya untuk at least gimana caranya laning. Mereka bingung caranya laning di game barusan. Kalau boleh to be honest nih, Nah. untuk game yang pertama dari tim Arrow of Roxy mereka masih kurang kompak, masih kurang sinkron, tapi mereka langsung memperbaiki kesalahan di game yang sebelumnya. Di game sebelumnya. Dimana kita lihat juga sebenarnya permainan dari Onyx Esports dan juga Arrow of Roxy itu permainan yang sangat sabar temponya. Betul. Dimana kita lihat juga tidak terlalu greedy untuk mendapatkan point kill di menit awal, dia harus objektif dulu untuk mendapatkan buff, gold buff dan juga turtle. Tapi di game yang kedua mereka langsung melakukan early game point kill gitu ya dengan mendapatkan Hanzo di Dan menit bahkan tadi di menit 8 kalau nggak salah hitung ya tadi ada 14-6. Yap. Dan networknya pun 14 berbeda banding 7.000. Wow. Itu jauh banget buat early game yang notabene ini adalah dua tim yang punya power sama gitu di atas Betul. kertas dari keduanya, dari Onyx maupun dari Arrow Wolf, tapi mereka kayak terpisah jarak yang besar banget 7.000 network dan perbandingan 8 kill di sana. Yes, Iya. mungkin tadi sebagian besar kill yang disumbangkan oleh tim Arrow Wolf itu dari Billy. dari Billy. Billy betul. dengan cowoknya itu Langsung mengamankan Endless Battle dan juga Blade of Despair Betul. tadi di menit kelima. langsung ya. Langsung menit kelima itu early Iya. game banget sih. Itu sih yang membuat setidaknya menurut aku kenapa tim Arrow Wolf bisa unggul banget. Dia langsung menutup celah
dari game yang pertama tadi. Betul banget. Dan Celahnya dilihat ya. dari potensi seorang Atau- Billy langsung iya. melakukan rotasi dari top lane ke bottom lane. Itu cepet banget sih. Oke, atau justru dari line up yang dimiliki sama tim Onyx ada yang salah menurut kalian? Oh, kalau menurut Atau aku kurang mungkin cocok, bukan salah, kurang cocok. kurang cocok karena tipe permainan Hanzo dan Kimi itu Aha. mungkin lebih ke arah late game. Ke arah late game. Sedangkan dari tim Aerof dengan adanya Chow yang menggunakan emblem assassin, Aha. itu dia bisa langsung nge-shutdown pergerakan Sasa dan juga Kimi. Makanya tim Onyx diberikan pressure yang cukup besar di awal game tadi. Betul. Oke. Dan di sini Lunox yang Lunox. mendapatkan MVP. Justru MVP ya di sini. Dengan Jadi item bisa defensive. dibilang game kedua ini justru kayak kebalikan dari game pertama tadi ya? Iya, bisa dibilang. Bisa dibilang kayak Iya. gitu ya? Oke, dan Dewi Fortuna berpihak ke Aerowolf Betul. untuk game mungkin yang kedua. berpihak kepada dua Iya. belah pihak Iya. sebenarnya karena berbagi poin Iya, gitu kan, betul, berbagi betul. poin dari keduanya dan dengan begini tidak ada perubahan dari segi klasemen bisa dibilang Betul, masih kokoh. masih kokoh di posisi Onyx. pertama Onyx tentunya. Onyx dan disusul dengan Arrow of Roxy. Arrow of Roxy di posisi ketiga ada PSG RRQ. Dan di yang keempat ada Alter Ego. Dan Yap. itulah 4 tim yang lolos dari grup A Grup tentunya A. ya. Dan tentunya di minggu depan akan ada grup B. Grup B betul Yang sekali. bertanding. Yang bertanding di mana ada tim dengan sejuta fans tentunya. Oke. Yaitu ada EVOS Esports. Dan ini beberapa highlight tadi team fight breakdown yang terjadi di game yang barusan. Di situ udah menit ke-8 ya, memasuki arah mid game. Betul, bahkan inhibitor turret dari tim Onyx harus hancur ya di menit-menit 8 ini. Bahkan belum 2 digit menit. Betul, bahkan Belum 2 digit menit. Dan dari Arrow sudah bisa ngedobrak sampai ke base milik dari tim Onyx. Iya, tapi meskipun Apakah- di sini Onyx sudah mulai pelan-pelan membalikan keadaan dengan melakukan double point, Iya. tapi nggak bisa juga untuk melakukan push turret terlebih. Ya karena mereka selanjutnya. udah nggak bisa kontrol ini mereka Iya, apa betul namanya sekali. laningnya mereka Iya. gitu. Minionnya udah terlalu banyak yang maju, Mhm. mereka harus reset semua lane-nya dan kalau aku rasa memang itulah problemnya ketika menangin tim fight dalam kondisi yang tertekan. Selain menangin tim fight atau mencoba untuk melakukan pick off kepada tim lawan, mereka harus reset laning mereka dan itu yang nggak bisa dilakuin dengan mudah untuk tim Onyx tampaknya di game barusan. Betul sekali. Meskipun kayak Udil melakukan solo pick off juga, Aha. tapi damage yang dihasilkan dari Billy bisa dibilang Sangat sangat besar dan sangat sakit, ditambah juga dengan Auzora. Oke. betul. Tapi ini mengukuhkan Onyx selain sebagai pemuncak klasemen di grup A. Ini membuat mereka unbeatable juga bersama dengan Aerowolf sebenarnya. Iya, Yap. sama-sama unbeatable, Sama- hanya bisa dibalikan Berbagi, keadaan. iya, disamakan poinnya ya atau Iya. satu sama tadi ya. Dan ini beberapa tim fight lainnya. Gimana kalau kita lihat sendiri, memang terlalu besar damage burst yang dimiliki sama Aerowolf ya nggak sih? Betul. Ditambah ada Trust, ada Auzora. Siap. Oke, dan kalau begitu setelah highlight ini kita bakal langsung break dulu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Piala Presiden Esports 2019. Melegenda. Melegenda. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Piala Presiden Esports 2019. Waduh, udah tidak sabar ini. Benar Del. banget Reza. Sekarang kita sudah ada di depan tim Onyx Esports yang Ya. mereka kita bisa lihat ya, mereka lagi mempersiapkan nih. Ya, begitu juga dengan tim Kira-kira, Aerowolf ya, melakukan Aerowolf juga pemanasan lagi. dengan Iya. gadgetnya kalau Benar, esports ya. Iya, dipanasin dulu gadgetnya. Ya, kalau begitu langsung saja kita bergabung ke Desk Host dan Yap. juga Shoutcaster. Guys, Persilakan. take it away. Ya, selamat datang dan selamat siang tentunya Indonesia. Selamat datang lagi di Piala Presiden Esports 2019. Saya Dimas tentunya yang akan menjadi host kalian di sini bersama dengan dua partner saya yang sudah tidak asing lagi tentunya di dunia Mobile Legends. Ada Ansel dan juga Chainsmo di sini. Halo teman-teman. Halo. Halo, selamat datang. Yes, betul. Atau mungkin saya yang harus diberikan selamat datang. Iya, Karena Pak. dalam kali pertama saya berada di panel desk bersama dengan teman-teman tentunya. Betul sekali. Selamat datang Mas Dejet. Yap. Selamat datang KDZ. Oke, tapi sebelum kita fokus kepada match pertama kita antara Onyx melawan Aerowolf, mungkin saya akan memberitahukan juga untuk teman-teman sekalian kalau acara ini tidak akan terselenggara tanpa dukungan dari banyak pihak tentunya. Di antaranya ada Badan Ekonomi Kreatif, ada Kantor Staf Presiden, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, ada juga Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tentu juga para pihak sponsor yang selalu mendukung acara ini yaitu ada Sakuku, Blibli.com, Tiket.com dan juga ada Krip Tor Gila. Oke, dan
tanpa basa-basi mungkin seperti biasa kita bakal langsung masuk ke dalam pembahasan match pertama kita antara Onyx melawan tim Aerowolf. Yap, dua tim yang bisa dibilang sekarang berada di top tim ya. Top tim untuk grup A dari untuk grup A. kualifikasi tertutup nasional Piala Presiden Esports 2019 ini. Iya, betul sekali. Dan pemenang dari game kedua game yang bakal kita jalankan nanti gitu kan akan menentukan siapa pemuncak klasemen dari grup A. Ini Betul yang menarik dan harus digarisbawahi itu tepatnya karena kalau misalkan kedua tim ini bermain sedikit sloppy atau kepleset sedikit gitu kan, mereka akan mendapatkan hasil yang tidak mereka inginkan tentunya. Dan ini adalah drafting phase-nya cukup cepat sekali, kita langsung mendapatkan drafting phase di game pertama antara tim Onyx melawan Aerowolf. Dan Lunox baru saja di-ban oleh tim Onyx di sini. Langsung Lunox ya di sana ya, nggak pikir panjang, langsung Lunox dibuang. Bersama dengan Harit. Harit di Match sana. overpower, dua hero yang bisa dibilang sangatlah cepat untuk early game ya, sangatlah Dan mudah untuk terbukti berarti mendapatkan gol. dari segi statistik yang saya baca, kalau Onyx di sini lebih suka bermain lama. Suka bermain late game. Iya, bermain late game. Sedangkan dari Aerowolf bermain sedikit lebih cepat temponya. Terbukti dengan hanya 150 menit total mereka bermain sepanjang kualifikasi grup A. Sementara dari tim Onyx itu 180 menit lebih selama kualifikasi Mengarah grup ke late A. game ya. Mengarah ke late game. Dan mungkin terbukti mereka selalu ngebuang hero-hero yang bisa scaling di awal gitu. Dan sementara mereka langsung ngepick hero pertama dari tim Onyx Langsung Selena. di sana. Seperti dengan statistik yang ada juga, yaitu Selena sebagai priority pick buat tim Onyx ya. Tentunya untuk Betul Udil sekali. ya Untuk sebagai Udil. mid laner. Oke. Dan Betul. sementara dari tim Aerowolf ada Chow dan satu lagi ada Tamus di sana. Chow mungkin bakal digunakan oleh seorang Billy. Yap, Billy. Lebih ke arah build damage. Betul, Build karena damage. belakangan ini di Tapi Chow tetap seperti biasa sebagai crowd control tentunya. betul Betul, sekali. sebagai initiator lebih tepatnya. Dan kalau misalkan ada Chow tentunya nggak lain dan tidak bukan kalau nggak Akai siapa Yeah. lagi gitu Betul kan ada sekali. Akai di sana. Dengan Hurricane Dance-nya dia bisa melock hero-hero core yang dimiliki oleh tim Aerowolf Roxy. Betul. Bahkan bisa juga melakukan defensif untuk melindungi ke arah seorang Selena. Iya, Dari betul Udil. sekali. Tentunya akan mengcover juga sih pergerakan dari teman-teman Onyx ya. Betul. Oke. Dan sementara ada hero ketiga yang dipick sama tim Onyx. Belerik. Wow. Wow. Belerik. Sebagai Ini- penerima damage gitu. Ketika Nether Shield-nya yaitu ultimate-nya dikeluarkan, dia bisa menyerap sekitar 40% damage yang 40% dihasilkan. damage. Betul. Itu big number sih. Big number. Big number. Dalam artian ketika tim fight terjadi gitu 5 lawan 5 tentunya butuh frontliner yang punya skill seperti itu. Betul. Dan mungkin ini salah satu keunggulan bagi salah satu tim tentunya. Dan Betul. kita lihat sudah ada Minsitar ya, yang dipick oleh tim Onyx di pilihan ketiga. Betul. Oke. Untuk Psycho. Untuk Oke. Psycho. Psycho. Dan Psycho. tentunya Minsitar lebih mengarah ke join team fight ya, ketimbang dijadikan split pusat. Sudah ada shadow pick tadi kalau nggak salah lihat ada Kari. Third ban. Third Third ban. ban. Oh, third Iya. ban dulu. Berarti Band ketiga. Band ketiga. oke. Ya. Jadi tidak akan ada Kari. Yap, Betul, disusul tidak. dengan Hayabusa. Padahal saya berharap ada Kari ya. Iya. Tapi ternyata di band. Pasifnya sih yang Tim ngeselin Onyx ya. Esports. Kayak misalnya Iya. di band. Karena bisa dibilang dari tim Aerowolf Roxy mereka punya dua tank yang mempunyai daya tahan yang cukup kuat juga. Betul sekali. Makanya dari tim Onyx lebih mengamankan Kari. Kari. Betul. Oke. Bersama dengan Hayabusa yang bisa dibilang sangatlah cepat untuk mendapatkan gold per minute Tapi ya. masih ada Betul. banyak hero-hero scaling di awal gitu kan. Kita ingat di mana ada mungkin hero-hero seperti mungkin kalau zaman dulu kita ngelihat ada Hellcurt gitu kan dan ternyata Ya. benar Hellcurtnya diambil di sini Menjadi oleh tim pilihan Aerowolf. keempat ya. Dan ini juga menjadi hero favorit atau priority pick bagi Aerowolf seperti tadi kita berbicara di backstage gitu sama Chainsmo. Betul. Dan ternyata benar ada Hellcurt. yang Dan menjadi kita lihat, priority pick. lapu-lapu ya Oh, oke. yang Ini di-pick. Lapu-lapu kah atau hanya shadow pick? Tapi masih ada Martis juga yang bisa dijadikan Martis. opsional. Leomord juga masih open. Leomord. Tapi kalau menurutku mungkin lebih ke arah lapu-lapu ya. Dan Hanzo. Karena Oh, oke. Wow. Ini hero scaling dearly semua ya kayaknya ya. betul. Hanzo itu sangatlah cepat ya untuk mendapatkan jungle, Oke, untuk udah mendapatkan di-pick gold buff. semuanya. Yes. Dan sekarang Last menjadi pick. last pick untuk tim Aerowolf. Mereka Kira-kira masih apa yang paling butuh cocok? magic power. Magic Magic. Power. Mungkin Mage. masih ada Kagura, Kagura, Harley, Harley. masih Kira-kira apa yang bakal mereka ambil? mungkin lebih ke arah Kagura. Oke, Oke, Kagura. Kagura ternyata di sana yang diambil sebagai last pick bagi tim Aerowolf. Oke, dari 5 hero udah sama-sama dibentuk komposisinya gitu kan dari kedua tim baik Onyx maupun Aerowolf. Apa yang kalian lihat dari segi draftnya dulu di sini? Siapa yang ingin bermain agresif, siapa yang ingin menahan sampai late game, siapa yang ingin menyelesaikan di early game aja mungkin? Dari Kalau Abed. menurutku ya kalau dilihat
dari tim Arrow mungkin lebih bermain safe karena dia punya Hellcard buat di late game. Sedangkan dia juga punya Tamus untuk bermain di early sampai ke mid game. Sampai ke mid game. Betul. Oke, sedangkan dari Chainsmoke mungkin punya pendapat berbeda? Menurut Chainsmoke pribadi sih dilihat dari komposisi kedua tim ini mereka mengarahnya ke mid game sih. Ke mid game. Dimana kita lihat juga ada Lapu-Lapu, ada Hanzo, Minsitar yang bisa dibilang membutuhkan farming terlebih dahulu. Di awal tentunya Di ya. awal. Sampai paling tidak kita masuk ke fase mid game nantinya. Betul, ke fase mid game. Mulai memasuki menit ke-10 seperti Menit ke-10. Oke, dan kita bakal masuk ke dalam in game tentunya. Dan as always akan selalu saya tanyakan quick prediction bagi kalian berdua. Ansel, siapa yang difavoritkan oleh Ansel dari segi draft? Wow. Dan materi pemain mungkin? Yes, kalau dari segi draft mungkin aku Onyx Esport. Onyx Esports. Onyx Esports. Chainsmoke, Arrowwolf. Arrowwolf, berarti beda pendapat ya dari kedua Yes. komentator kita atau shortcaster kita. Dan ini kayaknya bakal menjadi game pertama kita yang bakal dimulai sekarang juga. Akan saya berikan waktu dan kesempatan untuk Ansel dan juga Chainsmoke. Silakan. Oke, terima kasih Kak Papa DZ. Yes, dan inilah dia game yang pertama dari kualifikasi tertutup nasional antara tim Onyx Esport Melawan Aerowolf Roxy. Yes. Dan tentunya untuk teman-teman yang lagi nonton jangan lupa untuk melakukan spam di kolom komentar mendukung tim favorit kalian dengan menggunakan hashtag GoOnyx untuk mendukung Onyx Esports. Yes, dan Rising Wolf untuk mendukung Aerowolf. Yes, dan inilah dia yang bakal temani oleh Ansel dan juga Chainsmoke. Dan kita adalah Chainsel. Yes, dan kita bakal bacakan line up dari kedua tim terlebih dahulu. Untuk tim Onyx Esport, Udil menggunakan Selena, Drian menggunakan Akai, Psycho menggunakan Minsitar, Sasa menggunakan Hanzo, dan Anti-Mage menggunakan Lapu-Lapu. Dan kita lihat dari Aerowolf Roxy sudah mengamankan Tamus, Chow, Belric, Kagura, dan juga Hellcard. Yes, betul banget, dan nampaknya sudah ada sedikit pergerakan juga yang dilakukan oleh tim Aerowolf. Dan tentunya Trust di sini akan di cover oleh LJ. Yes, dan pertarungan mid lane antara Trust dan juga Udil ya. Betul sekali. Hokage ya. Betul, Hokage. 5 Hokage dari tim Onyx Esport melawan 5 serigala dari tim Aerowolf. Masih bermain dengan sangat objektif terlebih dahulu mendapatkan jungle. Tapi kita lihat di sini Abyssal Arrow memang connect ke seorang Rave. Tapi masih tidak dilanjutkan nampaknya oleh seorang Udil. Tidak ada follow up damage juga, dan mereka lebih memilih untuk mengamankan gold buff juga yang ada di top lane. Betul sekali. Dan kita lihat di sini di arah bottom lane Billy dengan Tamusnya berfokus untuk melakukan defensif terhadap turret yang ada di bottom lane. Tapi Trust berhasil men-secure gold buff yang ada di top lane karena ada 4 orang dari tim Aerowolf benar-benar komit untuk mengamankan gold buff yang pertama di arah top lane. Tapi kita lihat di sini akankah ada pertemuan antara LJ dengan Drian? Yes, Dua Kapten LG tanker. dengan Drian, tapi masih level 3. Tapi Arthur of Glory tidak mengenai ke arah seorang Tamus. Oke, di arah sini kita bottom lihat lane. juga Sasanya masih bisa mundur ke belakang untuk mengharas HP aja sih ya. Betul. Mengharas HP dari Turtle seorang resurrecting Hanya soon. menyicil dengan Devastator dari seorang Hanzo. Dan kita lihat di menit yang kedua ini belum ada first blood. Dari kedua tim masih bermain dengan sangat safe. Betul, Dan masih tentunya lebih objektif mendapatkan gold buff dan juga buff terlebih dahulu. betul, masih mencari timing yang tepat juga untuk melakukan ganking yang tepat dari kedua tim. Karena dari kedua tim kelihatannya lebih bermain safe ya. Oke, dan kita lihat juga belum ada inisiasi untuk Turtle. Betul, karena Turtle juga sudah spawn. Belum ada yang mulai mencolek ke arah Turtle. Dan kita lihat juga tadi Akai sedikit melakukan blender ya dengan skill 2-nya untuk open vision di bush area mid lane. Betul, karena siapa tahu ada saja yang mengumpat di dalam Maxima. Oke, Tapi Turtle inisiasi Turtle. ya sudah dimulai oleh tim Aerowolf, tapi tim Onyx sudah mulai melihat pergerakan nampaknya. Tapi di sini Drian sudah ada spawn dari Hurricane Death, ada Natur of Forest dari seorang Tamus di Beleric di belakang, tapi masih bisa mundur. Sasa masih ada pengejaran, tapi masih bisa mundur. Dan first blood-nya Berhasil langsung. diamankan oleh Hanzo. Yes, first blood diamankan oleh Sasa. Yap, betul-betul timing yang sangat tepat ya. Ketika dia sudah in dan berhasil mendapatkan 1 poin dari tim Onyx. Yes, bahkan di arah bottom lane Billy bakal dikejar oleh 2 orang dari tim Onyx. Masih bisa mundur, tapi ada Abyssal Arrow connect ke arah seorang Billy. Nice play banget dari seorang Udil. Oke, dan di sini kita lihat juga berhasil mengamankan double point dari Onyx di menit yang ketiga ini. Sementara kita lihat dari Aerowolf belum bisa memberikan serangan balasan ya. Yes, bahkan tadi Turtle kalau nggak salah di situ lebih bermain lebih aman dari kedua tim. Oke, dan di sini kita lihat Auzura sepertinya agak kesulitan untuk melakukan steal gold buff yang ada di top lane. Betul. Akan di cover juga pergerakannya oleh Chow. Yes. Di arah bottom lane Sasa sudah mulai mencolek-colek tuh
turret yang ada di bottom lane. Dia lebih memilih. Oke, Dark Knight Force dikeluarkan oleh Hellcard di sini anti-mage. Oh, low HP. Masih bisa bertahan dari seorang anti-match, tapi dari belakang ada bala bantuan dari tim Onyx Esports. Rave di depan harus tumbang juga. Dan ternyata Auzora dan Trust masih bisa selamat. Masih bisa selamat, masih bisa mundur ke belakang tentunya. Dan kita lihat di sini Trust masih komit di area top lane. Betul, masih memilih untuk melakukan defense. Tapi di sisi bottom lane, 1v1 situation Sasa melawan Billy. Sasa masih bisa mundur. Dan top turret dari tim Onyx sudah mulai dicicil. Betul, tapi masih bisa di defense oleh seorang Drian. Iya, kita lihat di sini juga belum ada inisiasi oleh kedua tim untuk melakukan turtle ya. Betul, karena takut saja bisa terjadinya pencurian di arah turtle ya. Betul sekali. Dan kita lihat di sini Psycho sepertinya. Yap, Masih bisa masih bisa mundur ke belakang ya. Yes, tapi Udrian bakal terkena Jet Gunudul. Bakal dilanjutin nampaknya oleh tim Aerowolf karena masih terlalu tanky juga. Di sini ada 3 hero dari tim Onyx yang melakukan defensif terhadap turret di area mid lane. LJ, seorang diri, tapi kita lihat di sini ada 1v1 situation Sasa. Yes, masih ada Devastator. Tapi memilih untuk mendapatkan bottom turret, tapi Rave the Wave Dragon ya langsung saja ya, di semi umbrella mempanis open. ke arah seorang Sasa. Nggak mungkin dibiarin begitu saja. Tapi dari tim Onyx Esports nggak mau merelakan begitu saja. Turtle juga sudah mulai dicolek dan Turtle yang pertama sudah diamankan oleh seorang Udil. Oke, Onyx Esports berhasil mendapatkan turtle dan kita lihat seperti ada trading juga terhadap turret ya di area bottom lane. Turret atas dan juga turret bawah, dan buff juga sudah disecure oleh Drian. Tidak diberikan secara percuma untuk tim Aerowolf. Oke, dan kita lihat di sini ada Hellcard yang mengarah ke area mid lane. Akankah ada pertemuan, tapi sepertinya lebih mengarah ke buff terlebih dahulu. Mendapatkan jungle-nya di sini kita lihat 12.000 versus 14.000 network. Hell tidak terlalu jauh juga network dari kedua tim. Karena Onyx juga unggul 1 poin dari segi kill. Oke, dan kita lihat di sini Drian yang justru mengamankan buff-nya ya. Sepertinya untuk melakukan spam skill juga sih menggunakan blender dan juga 1000 poundernya. Ditambah juga dengan Hurricane Dance ketika dia melock seorang Kagura dan juga Hellcard, itu akan menjadi keuntungan oleh tim Onyx Esports di sini. Dan Billy masih konsisten di area bottom lane sepertinya. Masih memilih untuk melakukan farming cantik di area bottom lane, masih menunggu item yang tepat juga. Dan Lightning Truncheon baru saja diamankan oleh Trust dengan Kaguranya. Terus tapi ada Dark Nightfall di pop up oleh seorang Auzora. Tapi nampaknya tidak ada sedikit pergerakan yang dilakukan oleh tim Aerowolf. Oke, belum ada tim fight selanjutnya di sini, tapi kita lihat ada pertemuan antara Akai dan juga Beller. Yes, di top lane ada Abyssal-Hero, ada ultimate juga dari seorang anti-mage. Langsung saja men-shutdown satu member dari tim Aerowolf. Tanpa basa-basi, Abyssal-Hero lagi-lagi dari seorang Udil. Oke, dan Speed of Glory sepertinya tadi juga mau mendapatkan ini ya, Jungle yang ada di bottom lane. Psycho. Oke, dan kita lihat di sini Billy melakukan sedikit rotasi ke area mid lane. Betul, karena dari kedua tim mid lane belum ada yang hancur. Betul, lebih berfokus di area top lane dan juga Turtle bottom lane. resurrecting Dan- soon. Yap, On point mengarah ke arah Billy. Tapi masih ada level, beda 1 level. Billy lebih unggul, tapi ada Drian dari bawah, ada Hurricane langsung Dance di Hurricane Flicker mengarah ke seorang Billy, tapi ada Inferno. 1 lawan 4, ada King's Calling juga, masih bisa bertahan. No, harus tumbang dari seorang Billy. oke, dan Killing Spree berhasil diamankan dan kita lihat di sini The Way of Dragon connect ke seorang anti-mage dan yap, tidak bisa bertahan lebih lama tentunya di area mid lane. Yes, Abyssal Low dari Udil sayang sekali miss. Betul, terjadi pertukaran trade deal dari kedua tim di arah mid lane dan juga di arah bottom lane. Dan langsung saja berpindah lagi ya ke area bottom lane tentunya dari kedua tim. Betul, dan bisa dibilang ini permasalahannya gimana Auzora dengan Kakak bisa melakukan split push dengan aman di arah top lane. Dan baru saja mengamankan Corrosion Sight dari seorang Sasa. Betul, untuk menambah attack speed juga. Yep, 5-3 di sini. Sekitar 2 poin kill ya perbedaan. Betul. Dan kita lihat Udil langsung saja melakukan inisiasi untuk mendapatkan gold buff di area top lane tanpa adanya kontes dari tim Betul. Aerowolf Roxy. Karena tidak ada penjagaan juga langsung memanfaatkan gold buff yang masih ada. Oke, dan kita lihat di sini Leif
tentunya mengcover pergerakan dari Auzora. Masih konsisten di area bottom lane, akankah langsung melakukan sedikit push terhadap second turret? Betul, karena sudah ada 3 orang dari tim Aerowolf mulai bergerak ke arah bottom lane, tapi lebih memilih untuk mundur karena mereka sudah mulai menyadari Oh, ada Abyssal pergerakan. low. Tapi masih ada flea dari seorang Trust, masih bisa sedikit melakukan defense. Yes, masih ada Purify gratis ya. Oke, Hurricane Dance connect karena seorang kapten LG, masih ada Natur Shield dari seorang LG, masih bisa bertahan. No, LG. masih bisa dikejar, anti-match Flicker ke depan harus tumbang. Dan di sisi kiri ada Rave bakal dikejar. 1 lawan 4 ada Sugo, Mugi masih bisa mundur. Flicker ke belakang dari seorang Udil, ada bisa Lero, connect langsung ke arah seorang Trust. Dan Wow. masih tersisa 3 orang dari tim Aerowolf. Double point yang berhasil diamankan, tapi kita lihat di sini masih mencari poin lebih sepertinya. Yes. Kinjutsu skill sudah dikeluarkan oleh Hanzo. Knuckle Ninja langsung saja tidak membiarkan begitu saja untuk tim Aerowolf mundur. Dan langsung objektif ke arah turret yang ada di mid lane, berhasil menghancurkan 1 turret terhadap Lapu. Psycho masih bisa menghindari, tapi ada Petrify dari seorang Auzora. Tidak bisa kabur, tapi ada Udil. Dark Nightfall dikeluarkan demi menyelamatkan dirinya. Yes, masih bisa mundur. Oh, dari seorang Auzora. Sasa. Yap, masih dengan Kinjutsu skillnya, dan kita lihat juga masih bisa mundur ke belakang di sini. Billy yang justru terancam Oh, 1 posisinya. lawan 2, ada Inferno, ada Hurricane Dance, gak bisa kemana-mana dari seorang Oh, Billy. Billy. Tapi masih bisa bertahan dengan adanya Inferno dari seorang Billy. Dan tentunya dengan backup damage dari tim Aerowolf Roxy ini memberikan waktu juga untuk mundur ke belakang. Dan kita lihat di sini Billy yang berpindah ke arah mid lane, masih bisa mundur ke belakang kah? Di sini masih bisa survive? Tidak bisa, dan harus terpick off oleh Lapu-Lapu. Ya, betul banget. Dan sekarang anti-match di arah mid lane masih memilih untuk memberikan minion terlebih dahulu. Yap, dan di menit yang ke-10 ini sudah mulai memasuki mid game. Ya, 9-4 dan 5 poin kill perbedaan. Sudah sedikit berbeda juga dari segi Netot ya. Yap, dan Clock of Destiny baru saja diamankan oleh Udil dan juga Trust. Yes, betul sekali. Sudah mulai menurunkan tempo permainan dari kedua tim. Mulai bermain dengan sangat safe, kembali lagi objektif ke area jungle terlebih dahulu. Betul. Sini anti-match sudah mulai melihat sedikit pergerakan dari tim Aerowolf. Yap, Dia memilih untuk mengamankan jungle-nya terlebih dahulu. tapi kalau dilihat dari segi turretnya sih dari tim Onyx lebih unggul ya. Dimana Lebih juga unggul, baru 2 turret. saja baru saja hancur 1 turret Betul di sekali. area bottom lane. Bisa dibilang 3 tier pertama dari tim Aerowolf dari 3 sisi sudah dihancurkan oleh tim Onyx Esports. Dan kita lihat Endless Battle baru saja diamankan oleh Auzora Hellcard di sini. Yes, Oh, Psycho. Ada Hurricane Dance dari belakang, connect langsung ke arah Trust. Ada King's Calling juga dikeluarkan, masih mau dikejar oleh tim Onyx. Ada Blender, ada bisa Arrow, tidak mengenai ke siapapun. Tapi di sisi belakang Natur Shield LG demi menyelamatkan teman-temannya. Tidak bisa Harus- bertahan ya. Yes, harus merelakan nyawanya dari seorang LG. Dimana juga tadi benar-benar di sandwich sih, dari arah belakang dan juga depan. Betul. Karena mungkin tadi posisi dari seorang Trust ya benar-benar langsung di lockdown. Oke, dan sudah ada inisiasi Lord untuk tim Onyx Esports di sini. Yes. Akankah dikontes Lockdown melihat pertama. adanya seorang Brave pengencongnya? Oke, ada Rip, tapi ada Dian yang melakukan defensif. Ada Hurricane Dance juga masih bisa mundur dari seorang Auzora. Tapi Udil masih mau lebih, ada King's Oh, ada Calling, King's Calling. connect langsung karena seorang Rave. Rave-nya juga langsung saja di shutdown. Tentunya Rame-rame. Surpo di disable pergerakannya oleh King's Calling yang dimiliki oleh Min Sitar. Nggak bisa kemana-mana dan tidak bisa bertahan di area mid lane. Sementara kita lihat Lordnya sudah bergerak maju ke arah bottom lane dan sepertinya akan ada split push dari tim Onyx Esports. Bahkan buff juga sudah dicuri oleh tim Onyx Esports. Betul sekali. Di sini 12-4. Tim Aerowolf Roxy juga sudah kehilangan banyak poin serta networknya benar-benar diungguli oleh tim Onyx ya. Kita lihat di sini, buff berusaha untuk di-steal oleh anti-mage tapi masih bisa di-secure oleh tim Aerowolf Roxy. Betul. Tambah dari anti-match lebih berminat untuk mengamankan turret yang ada di top lane. 1 lawan 2 dari seorang Billy, ada ultimate dikeluarkan oleh seorang langsung anti-match. saja di ultimate. Masih bisa sprint, masih bisa untuk no unstoppable. Bahkan diamankan oleh seorang Udil.
Tapi di arah bottom lane ada Hurricane Dash mensecure ke arah seorang LG. Auzora lebih milih untuk membersihkan lore terlebih dahulu, bakal terkena stun. Ada Dujat Kenudur The Way of Dragon connect ke arah seorang Psycho harus tumbang. Tapi dari arah top lane ke arah bottom lane ada pergerakan dari seorang Udil. Monster kill berhasil diamankan oleh seorang Udil. Oke, dan kita lihat di sini masih berfokus untuk mendapatkan inhibitor turret di area bottom lane dari tim Onyx. Yes, dan inhibitor. akankah langsung strike end ya ke base? Oke, nampaknya inhibitor turret yang di mid bakal menjadi target selanjutnya untuk tim Onyx Esports. Dan yap, akankah langsung strike end di sini? Oke, 3 hero dari tim sudah Onyx. mulai terekspos base-nya dari tim Aero. Ada Hurricane Dance connect karena seorang Billy di depan. Masih ada Inferno, LG di belakang juga masih bisa bertahan. Dari seorang Billy harus tumbang. Tiga inhibitor turret sudah disecure oleh tim Onyx Esports. Bakal di dive in. Ada Groot dari seorang Udil, tapi ada Dark Knight Fall dikeluarkan oleh seorang Hellcat. Ada Petrify 3 orang langsung, tapi masih ada ultimate juga dari seorang anti-mage. Masih bisa bertahan 4 versus 3 dari tim Onyx dan juga tim Aero of Oh, Wild ada The Wild Dragon. Dragon. Connect langsung ke arah seorang Drian di depan masih bisa flicker. Ada Athena Shield, tapi Sasa lebih berfokus untuk menghancurkan base-nya. Tapi anti-mage juga masih bisa bertahan. Ada minion yang sudah mulai masuk. Masuk minion dan tersisa Nexus-nya. Masih bisa di-defense. One more hit dan game yang pertama Diamankan oleh tim Onyx Esports. Wow, di Oh menit my yang mulai God. memasuki menit ke-15. Hampir saja. Ya, Onyx Esports berhasil mengantongi 1 poin dari tim Aero Wolf. Oh my god. Sekali lagi dimenangkan oleh Onyx Esports tentunya. Dan sayang sekali Aerowolf harus mungkin berpikir strategi apa yang bakal mereka lakukan di game kedua nanti. Tapi sebelum kita bahas lebih detail apa yang terjadi di game pertama, kita bakal langsung commercial break terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Piala Presiden Esports 2019. Melegenda, melegenda. Iya, itu dia tadi game pertama seperti yang udah kita saksikan. Dan kita kembali lagi tentunya di desk kita yang masih panas tentunya untuk membahas game pertama. Yes. Yang dimenangkan sekali lagi sama tim Onyx Esports. Gimana dari kalian mungkin punya pendapat terlebih dahulu sebelum saya membuka pertanyaan-pertanyaan kunci Betul, dari game pertama tadi? mungkin menurut aku pribadi ya, ini setiap movement atau pergerakan yang dilakukan oleh seorang Udil bisa mencuri satu persatu member dari tim Aerowolf. Oke, Permainan yang sangat cantik dari seorang Udil dengan Selenanya. Selenanya. Berarti memang harus diwaspadai Udil dengan menggunakan Selena ya? Betul. Dari Chainsmo mungkin punya pendapat? Kalau dari Chainsmo sih dilihat dari inisiasinya tim Onyx, apalagi Akai yang tadi bisa menggencet dengan menggunakan Hurricane Dance-nya berkali-kali ke hero core yang dimiliki oleh tim Aerowolf Roxy, serta roaming yang dimiliki oleh Udil dan juga kawan-kawan itu sangatlah cepat. Jadi ketika sudah ada ganking yang dilakukan oleh Aerowolf Roxy di area bottom lane, mereka langsung pindah ke mid lane atau ke top lane-nya. Dan dilihat juga dari roaming yang cepat itu, mereka juga bisa menghasilkan gold per minute yang sangat besar. Yep. Dilihat dari objektifnya mendapatkan gold buff terlebih dahulu, mendapatkan buff, dan juga sedikit melakukan steal jungle yang dimiliki oleh tim Aerowolf Roxy. Betul, dan berkali-kali juga mereka kayak membuat sebuah pergerakan yang apa ya, di luar ekspektasi. Kayak tadi di menit-menit awal turtle pertama langsung diambil sama Onyx, dan sejak saat itu bisa dibilang Aerowolf udah nggak bisa lagi menangin sedikit pun kontes, baik itu team fight 5 lawan 5 ataupun cuman sekedar menculik di hutan ataupun di jungle dari kedua tim. Gitu. Bahkan kayak inisiasi dari Cho dan juga Dark Knight Force yang dikeluarkan oleh Hellcat sepertinya nggak terlalu sinkron ya. Iya, dan banyak sekali permainan-permainan dari Kagura yang sorry itu saya kayaknya memang tidak sinkron sama sekali sama teman-temannya. Terbukti dia terlalu sering mati, dalam artian tidak memberikan damage, bahkan tidak memberikan deal damage gitu kepada tim lawan dari tim Onyx-nya. Sementara teman-teman yang lain berusaha untuk terus memberikan pressure kepada tim Onyx, tapi apa daya gitu, karena magical damage mereka ada di Kagura gitu kan, dan sedangkan Kaguranya nggak bisa scaling kalau menurut aku. Betul, karena mungkin dari tim Onyx dengan adanya Drian itu benar-benar memberikan pressure yang cukup besar ke arah Thrash agar Thrash-nya sebelum mulai team fight dia harus dipanis terlebih dahulu. Oke, dan kita lihat di sini MVP berhasil diamankan oleh Udil dengan poin 11.4 tanpa terpick off. Sama sekali tak tanpa tersentuh. sekalipun mati di sana Iya. ya. Dan kalau Dilihat dari misalkan pemilihan itemnya juga kayak ada Lightning Rune Keon, ada Concentrate Energy, dan Clock of Destiny. Oke, dan sementara dari Kagura,
kita lihat di sana mungkin dia punya scaling item gitu kan. Tapi Yeah. cara dia menggunakan skillnya ataupun ketika dia datang ketika team fight terlalu terlambat. Dan itu yang membuat teman-temannya agak sedikit kesulitan untuk tetap bisa mengimbangi permainan dari Onyx Esports tampaknya. Betul, dan dilihat dari LJ dengan menggunakan Beleric sebenarnya udah bagus ya ketika dia sudah menerima damage yang dihasilkan oleh Onyx gitu tanpa henti. Tapi dia sepertinya agak kurang sinkron dari segi posisi. Dilihat juga dari tadi dia terpick off di area bottom lane sendirian Ya, dan tanpa juga adanya teman-temannya. bisa dibilang kurangnya juga follow up damage Full up damage. dari tim Aerowolf. Mungkin tadi beberapa kali sempat dengan adanya Nature Shield berhasil menyelamatkan diri seorang LG. Tapi ya tidak bisa dipungkiri lagi, damage dari tim Onyx Esports itu besar banget. Besar banget. Dan kalau misalnya kita ngebahas tentang komposisi tim, kita tahu Aerowolf sempat mengalami bongkar pasang pemain gitu ya. Dan juga sekarang mereka sudah memiliki 2 tambahan baru yaitu Trash dan juga ada Auzora. Betul. Gimana kalian melihat 2 pemain tambahan dari Aerowolf ini? Yang padahal di awal ini membalikan prediksi-prediksi orang-orang di luar sana, community Mobile Legends di luar sana. Dimana ketika G keluar dan join ke EVOS kalau nggak salah, Yeah. join ke EVOS, banyak yang mengatakan Aerowolf tidak akan sekuat yang dulu. Yes, tapi Tapi mereka nyatanya mereka masih ada di posisi posisi Kedua. kedua dari grup A Betul. yes, dan mereka membuktikan sampai sekarang. sampai sekarang. Ya. Tapi barusan mereka bisa dibilang terkena storm, mungkin kayak sedikit terbantai gitu di Ya. game pertama. Gimana? Kalian ada pendapat mungkin sejauh ini? Kalau menurut Chainsmo sih dengan keluarnya G gitu, dengan adanya Trust dan juga Auzora yang baru saja masuk ke tim Aerowolf Roxy, Aha. justru mulai meningkat ya performa mereka Justru dari yang sebelumnya. meningkat. Oke. Dilihat dari komposisi hero-nya juga mereka Lebih luas melakukan merapul ya. eksperimen juga ya kan Oke. dengan mencoba kecocokan dari satu hero dengan hero lainnya. Terus Betul. juga mereka mulai makin kompak dari segi komunikasi. Oke. Dan ini ada beberapa highlight atau replay di game kita yang pertama antara Onyx dan juga Aerowolf. Nah, ini beberapa kali pergerakan para pemain-pemain dari tim Aerowolf tidak sinkron satu sama lain seperti yang tadi sempat kita mention dari Ansel maupun dari Chainsmo juga tadi. Dan itu terlihat banget seperti mereka tidak tahu harus apa ketika mereka dalam kondisi terpressure tadi Betul. di game pertama. Dan kita lihat juga ada trading ya di area top lane dan juga bottom lane. Iya, tapi trading yang terjadi bisa dibilang kayak tidak worth it untuk tim Aerowolf. Karena mereka sebenarnya kalau bisa dibilang mereka harus defend dan mereka dapetin sesuatu. Tapi mereka mau coba trading lagi dengan mereka kehilangan hero-hero core mereka gitu kan. Seperti LJ berulang kali terpick off, kemudian juga Billy juga berulang kali terpick off. Ini yang nggak bisa dihindarin kayaknya dari pemain Aerowolf. Dan Betul. mereka terus-menerus melakukan trading. Dan itu membuat mereka terus-menerus mengalami kerugian dari segi ekonomi network mereka. Dan tentunya juga benar-benar dipukul mundur ya. Di sini kita lihat di area mid lane. Dan itu bisa dibilang dari tim Onyx Esports itu memaksa banget tim Aerowolf untuk team fight terus-terusan. Betul. Sehingga tim Aerowolf nggak bisa melakukan defense, tidak bisa farming untuk mendapatkan item yang lebih. Dan itu yang mungkin membuat pressure dari tim Aerowolf agak susah. Dan untuk tentunya kembali. dengan memaksakan tim fight terus-terusan juga dari core yang dimiliki oleh tim Onyx memiliki space untuk Ya. steal jungle. Still jungle. Iya, steal Dan itu jungle. yang tadi sempat kita mention kalau misalkan dari tim Onyx lebih ke early game oriented. Ya, Jadi betul banget. mereka bisa menang ataupun unggul di early game. Sedangkan tadi kita juga sepakat kalau Aerowolf ini adalah line up yang mid game to late game. Ya. Yap. Gimana mereka punya Hellcard, mereka punya hero-hero yang mumpuni ketika late game nanti terjadi. Tapi ternyata itu yang dibaca dengan mudah oleh Onyx. Ya, Dengan makanya- mereka memanfaatkan early game. Ya betul sekali kata Bung Dejet ya. Aha. Yap. Tapi kalau dilihat dari gamenya mulai memasuki ke arah mid game ya, hampir Aha. menit ke-15 di sini. Betul. Iya, betul. Karena masih bisa bertahan dengan adanya Tamus dan juga Chow. Tapi sangat disayangkan Tapi tiga- masalahnya ketika di 10 menit pertama Ya. sudah tidak bisa maksudnya sudah tidak bisa memberikan kesempatan lagi buat hero-hero core dari tim Aerowolf untuk berkembang lagi karena pemain dari Onyx selalu memberikan pressure. Yes, bakal dipanis, nggak mungkin dibiarin begitu saja farming. Pasti. Langsung diincer, langsung di geng rame-rame, langsung di shutdown. Bahkan deal damage terbesarnya pun seperti Kagura tadi selalu gak kelihatan ketika tim fight besar. 5 lawan 5 tuh Betul. gak pernah kelihatan. Iya, tapi- iya. Selalu berhasil di pick off terlebih dahulu sendiri. Dan juga ketika dibutuhkan gak ada. Tapi kalau KDJ dan juga Ansel sadari nih, Ya, benar-benar bisa untuk melakukan combo antara Selena dan juga Akai. Tadi Aha. ketika Abyssal Arrow dari Udil udah connect, dia langsung Hurricane Dance Akainya. Dan juga ada combo antara Hanzo
dan juga Selena ya. Langsung melakukan follow up damage ketika sudah melakukan rotasi ke area bottom lane. Yes, dan juga ada combo dari Hanzo dan juga Mincitar, tak bisa dipungkiri lagi. Dengan adanya King's Calling ditambah Devastator, itu memberikan pressure yang besar banget untuk Hellcard. Bahkan nggak bisa kabur kemana-mana. Chow juga dari seorang Rave nggak bisa kabur. Oke, dan apa ya, mungkin di game pertama kira-kira. Misalnya kita ngomongin soal Onyx gitu, mereka menang. Mereka punya kolektivitas lebih baik di game pertama dari tim Aerowolf. Sedangkan dari Aerowolf, apa yang harus mereka improve di game kedua mungkin dari Abed? Well, mungkin early game oriented sih. Mesti Oke, tapi setidaknya- Ansel, kita tahan dulu karena Oke. kita harus mendengarkan headline news dulu yang bakal kalian dengarkan di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita bakal kembali lagi tentunya setelah commercial break yang satu ini.